berlayar, apa yang akan kau lakukan? Seandainya saya hidup di zaman Yesus ya, Yes. saya akan kalau misalnya itu kehendak dari yang kuasa, saya nggak berkutik. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kita kan sudah bilang aku dari tadi tuh, kalau memang kita secara manusia, dan bukan Tuhan, Hei, kita wajar. dengarkan dulu. Kita membalas. Tentara Romawi itu adalah manusia. Dia menangkap Yesus, Yesus juga manusia. Seandainya kau ada di samping Yesus, ketika Yesus mau ditangkap, ya apa yang kau lakukan? Nah, karena firman Tuhan, firman Allah, itu Jangan kau bilang firman dulu. Ini dari sisi kemanusiaanmu. Iya, Dari sisi dari situ. kemanusiaanmu. Dengarkan saya. Goper. Kita di sini pakai akal. Anakmu saja kalau dibabak belurkan sama orang, kau katanya bilang kalau kau ketemu orang yang memukul anakmu, kau akan balas. Nah, pertanyaan saya, ketika kau berada di samping Yesus, yang notabene-nya itu adalah Tuhan kau, dia ditangkap tentara Romawi, apa yang akan kau lakukan? Ini dari sisi kemanusiaan kau aja dulu, jangan sisi firman. Beda itu. Apa yang akan kau lakukan? Kalau menurut saya pribadi, saya akan membela mampu saya. Membelanya dengan cara apa? Pokoknya apa aja, pokoknya kita membela kemampuan saya. Ini memang harus paksa. Oke, sekarang saya tanya. Gini. Sekarang gini, dengar dulu, sebentar dulu, Goper, sebentar. Bang, dengarkan. Kalau di dalam Islam itu, ya kan? Islam itu menyatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak disalibkan. Sekarang saya tanya, apakah kau tetap yakin Yesus itu mati, matong di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia? Iya, aku percaya karena memang itu ajaran. Oke, dengar. Seandainya kalau kau disuruh pilih, lebih baik Yesus jangan dimatikan, tapi biar aja dosamu diadili, atau biar aja Yesus dimatikan, tapi dosamu diampuni. Maksudnya gimana? Ulang. Kurang simak. Kau kalau disuruh memilih, apakah lebih baik Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kau, atau Yesus lebih bagus jangan mati, biar dosa saya yang tebus sendiri? Gini. Kalau memang begitu. Enggak, saya suruh memilih. Iya, itu tadi saya gimana? Gini, kalau soal pertanyaan begitu, itu kan atas kehendak Tuhan. Kan pertanyaan begini. Saya tidak bertanya atas kehendak Tuhan. Sekarang kemanusiaanmu. Kalau disuruh pilih, kau lebih bagus biar aja Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kau, atau kau biarkan nabi atau utusan yang mulia itu jangan disalibkan, tapi kau yang menanggung dosamu. Kau pilih mana? Kalau menurut saya sih ya, saya lebih bisa menanggung sendiri. Menanggung sendiri. Jadi kalau kau memilih menanggung sendiri, kenapa kau meyakini bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosamu? Karena itu kehendak Allah. Kau saja, dengar Bang Goper. Kau saja sebagai manusia itu menunjukkan kemanusiaan kau tuh, dari sisi kemanusiaan aja kau nggak tega loh Bang. Jujur. Makanya saya bilang Kristen ini sebenarnya akalnya ada, tapi tidak mau digerakkan. Dari sisi kemanusiaan, kalau kita ya, gini, anak kita tidak bersalah, kita bersalah. Nah, datang polisi untuk menanggung kesalahan orang tuamu. Mau kau menanggung kesalahan orang tuamu? Katanya kepada si anak. Datang si anak, mau. Terus apa orang tua bilang? Apakah kau tega menyerahkan anakmu untuk menanggung kesalahanmu? Maksud ulang. Kalau kau berbuat salah, tapi anakmu yang menanggung kesalahan dirimu, apakah kau tega menyerahkan anakmu kepada polisi untuk menanggung kesalahanmu? Ya ini saya mau tanya. Itu atas berita. Jangan tanya. Jangan tanya. Kalian kan selalu mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kami. Sementara Yesus orang yang tidak berdosa. Dengar. Sekarang kamu berbuat suatu kesalahan. Bang, ini masuk ini Bang. Kau tinggal jawab aja. Yesus, dengar dulu. Kau berbuat kesalahan, tapi anakmu yang menanggung. Apakah kau dengan ikhlas rela menyerahkan anakmu? Dengar dulu, makanya dengar saya dulu.
Lanjut Kau nanti. ikhlas atau tidak? Ini pertanyaan. Iya, Kalau diskusi, sabar. apa yang dipertanyakan itu yang dijawab. Kau ikhlas atau tidak? Kalau misal menanggung, kok bisa dibandingkan begitu? Loh iya. Jadi Nah, saya kenapa tanya, bisa Yesus bandingkan berdosa begitu? tidak? Yesus berdosa tidak? Tidak. Nah, kenapa dia harus mati di kayu salib? Hah? Menanggung dosa Kenapa? manusia. Udah. Nah, sekarang kau bersalah, anakmu yang menanggung. Apakah kau rela ikhlas? Aku mau bertanya begini. Jangan bertanya, Bang. Kau jawab dulu, baru kau tanya. Iya. Apakah kau rela ikhlas kalau anakmu yang menanggung kesalahanmu? Itu memang ajarannya atau aturan pemerintah? Kalau kau rela ikhlas Iya. tidak? Kau rela ikhlas Aku mau tidak? tanya. Aku mau Saya tanya, tanya. Bang Gober. Kau rela ikhlas tidak? Anakmu yang menanggung. Itu aja jawab. Di situ nanti jawabnya. Itu memang Kau rela tidak? Itu memang aturan agama atau aturan Tidak pemerintah? ada aturan, tidak ada aturan. Jangan kau menipu di sini. Loh. Nggak ada aturan. Kau rela ikhlas tidak kalau anakmu yang menanggung kesalahanmu? Nabi Musa mengutuskan Kau karena rela tidak? Jawab dulu, banyak cerita kau. Kau rela tidak? Kau rela tidak? begitu juga itu. Dengar. Kau rela tidak? Kau tidak saya turunkan kau. Kau mau diskusi atau tidak? Banyak Makanya cerita kau. tanya, itu memang ajaran atau aturan? Kau rela tidak? Kau rela tidak? Anakmu yang menanggung kesalahanmu, kau rela tidak? Kesalahanku, sabar dulu. Saya mau bertanya begini. Kenapa sampai bisa dibandingkan begitu? Kau rela tidak anak kau yang menanggung kesalahanmu? A tidak, B rela. Memang mau berdebat, nggak mau diskusi. Ini bukan diskusi. Ini bukan diskusi. Turunkan aja dia toh, sudah. Ini, Turunkan aja ini toh, saya nggak mau. apa Kita namanya? cari yang lain. Nggak. Begini ya, biar apa nanti sama yang lain. Begini ya. Kan tadi saya bertanya, kau rela tidak? Dari sisi kemanusiaan dia pasti tidak rela. Dia tidak ikhlas. Jangankan untuk kita nyuruh anak kita tumbalkan ya. Anak kita jatuh, tergores saja, berdarah saja, kita udah merasa sedih, merasa sakit. Apalagi Tuhan. Tuhan itu maha pengasih loh. Maha penyayang kepada hambanya. Apa mungkin dia tega melakukan seperti itu? Menyembelih binatang saja di dalam Islam itu harus ada adab. Tidak sembarang menyembelih hewan. Itu harus ada adab. Di mute dulu, Lai. Kau masuk ribut kali. Menyembelih hewan itu ada syarat. Salah satunya apa? Pertama harus mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak mengucapkan bismillah, hewan itu tidak apa? Tidak bisa untuk dimakan, dikonsumsi. Yang kedua, alat untuk menyembelih itu harus tajam. Biar apa? Biar jangan hewan itu merasa kesakitan lama. Kalian enggak. Anjing aja mau kalian konsumsi, kalian masukkan ke dalam karung, bukbak kalian buat. Ngeri kalian ini. Ini di Islam. Betul ini di Islam. Kalian ada enggak? Enggak. Kalian enggak ada. Gonggong aja mau kalian konsumsi, kalian masukkan ke dalam karung, kalian bukbakkan sampai mampus. Apalagi manusia loh. Manusia tidak mungkin, apalagi ini Nabi. Hei, Nabi Isa alaihissalam itu Nabi yang sangat dibilang mulia itu, suci Nabi itu. Halo Om, tolong di-mute dulu kau Om. Aduh, bunyi musik pula ini, aduh. Turunkanlah itu. Aduh. Yesus atau Nabi Isa itu, Masya Allah itu, dia dilahirkan dari seorang ibu yang keluarganya keluarga soleh. Al-Imran untuk keluarga soleh. Diam dulu, saya lagi ngomong. Kau kalau ada adab kau, diam dulu muncung kau. Orang lagi ngomong, kau pikir ini room Kristen? Gak usah dulu apa kau, saya lagi ngomong. Nabi Isa tuh Nabi mulia tuh, dimuliakan oleh Allah. Dia dilahirkan dari seorang ibu, seorang perempuan yang masih perawan, belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun, bahkan tidak pernah mungkin dilihat.
Tolonglah kalian ini yang masuk ini di mute dulu, kenapa? Ini si Feral lagi, aduh. Aku nggak bisa mute kan itu, walaupun moderator aku nggak bisa. Aku nggak bisa mute kan. Terus kalian bilang itu kehendak Bapa. Bapa tuh berkehendak Yesus diutus, dilahirkan oleh Bunda Maria, yang kalian katakan dari Roh Kudus, itu harus dimetongkan. Ini menggelikan bagi saya tuh. Janganlah kalian yang menghujat Tuhan kalian yang menghina Yesus, bukan kami. Umat Muslim memuliakan. Tidak ada metong di kayu salib, tidak ada diludahin, tidak ada dicambuk-cambuk. Kalian gila kalian ini. Coba sapa dulu yang lain nih toh. Oke, selamat bergabung Lae Timika. Lae Timika, selamat bergabung. Halo, Timika. Lae Timika. Halo. Ya, Islam Kristen Lae. Wah, tetaplah pengikut Yesus. Pengikut apa pun Tuhan? Pengikut Yesus. Oh, bukan menuhankan Yesus ya? Nih, saya pengikut dia, menuhankan dia juga iya. Ah, itu bisa. Karena begini, ingat di saat kau tertawa, Avatar, nanti dia di nanti saat nanti. kau tertawa menyangkal Nanti dia, simpan engkau akan narasimu pertama nanti. kali yang Nanti di simpan dalamnya. dulu narasimu nanti, kita sapa yang lain dulu lagi. Malu aku lihat orang Batak begini. Buru Artona tapi malu kamu. Bibir kau, diamlah kau. Malu kali aku lihat. Malu kali, halo, kau ganti aja lah margamu Banyak kali tuh. cerita kau. Kau ingat nanti Kenapa dengan saya? sembeli nanti. Malu kali Emangnya aku Ari kau. Tonang menjamin masuk surga? Ari Tonang menjamin Malu masuk surga? kali lah kau. Oh alah, baru kali ada orang Batak kayak kau. Congormu aja pun ke depan. Emangnya congor saya kenapa? Kayak congor emak kau. Congormu aja dah malu kali kita lihat. Congor emak kau. Badannya. Malu kali kita Bukan itu. lihat kau sebagai orang Batak begitu, weh. Kenapa balong? Kau usah pun kau jadi orang Batak. Malu kau. Saya nggak peduli. Seandainya bisa kubuang Ari Tonang, kubuang gitu. Mereka cita Ya, kau. lu. Macam hebat aja. Nggak usah kau bawa suku di sini kau. Bawa suku aja kau. Kayak macam hebat kali kau. Emangnya orang Kristen itu pasti Batak? Ya enggak lah. Orang Papua pun Kristen, Ambon pun Kristen, banyak kali juga kau. Bawa suku aja kau di sini kau borjong kau. Kau diam dulu kau Avatar. Naik ke sini kalian jangan bawa-bawa suku, ya. Harahat, Nasution, itu kau bikin gak Batak itu, mereka Islam itu. Jangan bawa suku kau di sini malu kau Batak kau. Kau diam dulu kau Avatar. Kau diam dulu kau. Kau diam dulu kau. Ya lanjut. Kau di sini. Perempuan pun juga kau apa kan? Saya sudah bilang kalau naik diskusi ayo kita diskusi. Kau disambut baik kau, itu noise itu. Kau disambut baik kau. Jangan bawa suku. Jangan bawa suku, ya. Banyak juga Batak-Batak Kristen di sana memalukan juga. Jangan kau bawa suku. Itu tengok di Tembung sana itu. Ada satu orang Batak kan? Dia apa? Membantai 3 orang anak, 2 orang meninggal. Nah itu nggak memalukan itu. Membantai dia loh di Tembung sana itu. Jadi nggak malu-maluin orang Batak itu. Kau diam dulu kau. Jangan bawa suku kau. Saya nggak suka di sini. Ayo diskusi kita. Pakai data. Jangan udah congor kau. Alah Tuhan. Kau jangan dulu menyebut menyaut di situ kau. Alah memang. Ini lagi. Tadi jangan dinaikkan lagi lah Bang Faro. Bang Faro kalah kena. Jangan dinaikkan lagi dia. Wah kena. Bang Juma juga live ke sini loh. Udah. Oke, Avatar. Jangan. Islam Avatar. Kristen dia. Aku Kristen. Ya, silakan. Oh, makanya diam dulu, orang lagi ngomong, makanya kau diam dulu sebentar, kau nyaut aja. Bang Faruk. Ya kau diam dulu di situ kau, ya Allah. Oke. Kau mute dulu. Dengarkan baik-baik ya. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Jangan kalian bawa-bawa suku. Saya nggak suka. Kenapa dengan marga saya emangnya? Heran aku. Ngomonglah kau Avatar. Udah cukup itu, Bu. Ngomong aja kau. Jangan sampai aku yang lemparkan kau lagi ke bawah. Sorry lah, Bu. Ini kan apa? Aku mau diskusi baik-baik. Nah. Saya bilang ayo diskusi. Kau santun, saya lebih santun. Tapi kalau sudah bawa-bawa suku saya nggak suka. Kenapa dengan suku saya?
Ini bisa Loh. lanjut. Ya silakan lah. Dari tadi ku bilang ayo ngomonglah kau. Lu ngomong ibu apa? Ini cerita lagi. Saya kenapa nggak bisa menurunkan orang itu? Tapi udah. Enggak, saya nggak bisa. Tua. Lah Oke ngomonglah lanjut, kau. Bu. Segitu. Ya silakan Suruh ngomong Avatar. dia, Silakan. Ya. Ini maksudnya gimana itu Tuhan Oteng menipu itu? YSKL Itu aja 14 kan? nomor Itu 9. aja. Ah, bacakan itu, bacakan. Nampak Bang Avatar? Ya. Ya silakan dibaca Bang. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Aku akan membuang dia daripada umatku Israel. Nah, terus maksudnya gimana itu, Bang? Siapa di sini yang menipu Bang? Kalau jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, berarti nabi ini mengatakan sesuatu yang tidak benar kan gitu? Iya. Ya, berikutnya, baca berikutnya. Ya kan? Berikutnya. Aku tuh ya. Tuhan yang telah menipu dia. Nah, titik. Aku akan Titik itu kan membuang titik. dia. Itu titik. Ya, titik. Dengar dulu, itu titik. Aku akan membuang dia daripada umat Israel. Nah, jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, nabi ini ditipu, Bang. Kan dibilang dia ditipu. Nah, terus Sampai dia mengatakan yang tidak benar karena dia ditipu. Nah, ternyata yang menipu siapa? Ya Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan siapa yang menipu dia? aku Tuhan yang telah menipu dia. Nah, Tuhan siapa yang menipu tuh, Bang? Itu nggak ada namanya, Bang. Kira-kira Tuhan siapa? Ya, Tuhan. Ya. Tuhan menipu nabi itu gitu maksudnya. Itu Tuhan siapa yang menipu nabi itu, Bang? Dia ditipu nabi ini, Bang. Karena dia ditipu, makanya dia mengatakan sesuatu yang tidak benar karena dia ditipu. Coba kalau dia nggak ditipu, Bang, pasti dia mengatakan yang benar, Bang. Nah, Ya. pertanyaannya sekarang siapa yang menipu nabi ini, Bang? Sehingga dia mengatakan yang tidak benar. Kalau ini Menurut itu, menurut kayak Dafling gitu. Tuhan. Nah, ini Tuhan siapa yang menipu, Bang? Ya kita nggak tahu ini Tuhan siapa. Kan Tuhan. Kalau biasanya itu Allah. Hah, Oke, saya tanya. Saya tanya, Ya, Tuhan ya, di ya. dalam perjanjian lama dengan di dalam perjanjian baru sama tidak? Datanya udah nih ya. Udah datanya ya. Ya, datanya udah ini itu. kan Yeskiel itu setelah Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus kan? Setelah sebelum Yeskiel itu sebelum Tuhan Yesus sudah ada Iyalah. Tuhan yang lain. Itu kan perjanjian lama itu. Itu memang perjanjian lama, Kak. Pertanyaan Iya, saya, Tuhan perjanjian lama sama atau tidak dengan Tuhan perjanjian baru, Kak? Sama tidak? Oh ya. Terus lanjut Bu. Loh, kok lanjut? Ya, sama tidak? Ya sama. Sama. Berarti Sama. Tuhan perjanjian lama adalah Yesus. Ya bisa jadi. Berarti Yesus Ya. menipu. Ya, benar itu apa? Yesus menipu, Bang. Yesus menipu, Bang. Ya terus. Yesus menipu, kau bilang. Ya itu kan pengertian dari Siapa di sini yang menghujat Tuhan kamu, Bang? Nora atau kalian yang menghujat? Kau mengatakan Yesus menipu, Bang. Bang. Oh, Bang. Halo Bu. Tidak terima, Bang. Kau mengatakan Yesus menipu, Bang. Buka. Saya tidak terima, Bang. Kurang ajar kau. Kau bilang Yesus menipu kau. Halo, itu kan pembahasan Ibu itu. Bukan pembahasan saya.
Di situ aku Tuhan yang telah menipu dia. Kutanya sama kau, Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru sama tidak? Kau bilang sama. Berarti Tuhan perjanjian baru itu, Tuhan perjanjian lama adalah Yesus. Kau bilang iya. Berarti Yesus menipu. Kau bilang begini, iya, Bu. Bang. Halo. Enggak, jadi bukan. Ya. Jangan teriak-teriak lah. Jadi ibu yang ribut. Tapi ini diskusi Terima, baik-baik. Bang. Saya dilaporkan sama kalian karena kalian bilang saya menghujat Yesus. Ternyata kau yang menghujatnya. Kurang ajar. Itu alurnya bagaimana? Alur cari pasalnya, alur pasalnya itu kan ayatnya aja itu. Alur pasalnya bagaimana? Emang kitab kau ada tafsiran? Asbab nuzulnya itu. ada. Asbab nuzulnya. Halo. Asbab nuzulnya diturunkan ayat itu ada. Bukan, itu kan sebuah pasal. Itu yang ibu bacakan tadi kan ayatnya. Itu ayat. Itu Ya udah, ayat. ayat. Woi, itu ayat. Yeskel 14. Ya udah itu ayat. Jadi kan jalurnya itu, halo. Itu jalurnya itu dari pasal. Memang jalurnya dari pasal. Ya udah pasalnya itu jalurnya. Itu pasalnya itu, Bu. Halo. Itu alur. Apa judul pasalnya? Apa judul pasalnya? Pasalnya tidak ada judul. Kalau kau tanya perikopnya apa judulnya, baru. Iya, kok tahu? Oh, bagaimana saya nggak ketawa? Saya Yang tuh kau mau kutip nangis. itu. Saya mau Halo. menangis. Saya menangis di Itu- dalam hati saya. Kau mengatakan yang Yesus kau itu kutip adalah itu. penipu. Kurang ajar kau. Yang kau kutip itu hanya satu ayat. Ngerti? Yaudah silakan kalau mau kau baca dari ayat 1. Ya Bang udah, biar Avantar aku silakan. jawab lah. Janganlah ketawa-tawa. Iya. Jadi nggak serius. Ya abang mau baca dari mulai ayat 1 silakan. Kita kasih Kita waktunya kan bang. mau belajar. Begini, saya Iya, mau belajar. Kita sama-sama mau belajar. Udah, dikasih ini. Kita sama-sama mau belajarnya. Ya silakan abangku. Mau anda baca di tunggu nomor lah, satunya silakan. tunggu, Bang Cuman kalau Faru, anda ya. mau Sabar, rangkumannya, ya. kita sampaikan rangkumannya. Bisa sabar, Kalau Bang anda Faru. membaca dimulai dari nomor 1, ya di situ dikisahkan tentang pertentangan antara Nabi dengan para penyembah berhala pada saat itu. Di skill berapa itu Bang Faru? 14. Kalau abang mau baca dari nomor 1 silakan. Kami sabar kok nunggunya bang. Enggak, sabar. Kami sabar nunggu. Silakan dari nomor 1 ya. Yes, 14, nomor 9 poinnya. Kalau abang mau baca dari nomor 1 silakan sampai nomor 9 atau sampai nomor 15. Sabarlah. Oke, ntar ya. Silakan. Hukuman terhadap penyembah berhala-berhala. Nah, benar kan? Nah, ya kan? Benar. Gitu. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan itu Yeskiel 14 ayat 9 Bang Faruk. Halo. Bang, iya. Ini kalau ayat 9-nya, jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda Nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memusnahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Itu tadi berbeda dengan apa yang Bang Faruk sebutkan itu. Oke. Jangan Bang, oke. Saya Itu baca udah tadi berbeda. bang terjemahan Kalau Bang BM-nya Faruk, bang. itu Yang kita baca tadi terjemahan kalau BM-nya Alkitab bang. itu berbeda titik beda koma itu udah salah arti tahu. Iya, tapi ini kan dari Google dari apa? Makanya Google.com. Berbeda itu udah lafatan. Berbeda titik dengan komanya udah salah arti. Apa hubungannya? Emang kalian pakai Iya. harokat? Hah? Hah? tahu apa tahu KBBI enggak? Halo, pernah belajar KBBI enggak? Kau ketawa. Tololmu aja yang kau buat. Jangan ketawa, kita kan serius. Aku mau belajar sama Bu Nora yang terkadang itu pintar sendiri. Itu ayat itu sudah kalian. Sekarang begini. Pada waktu itu ada koma, itu kalau tidak apa arti koma dengan titiknya salah diapakan, berubah nggak makna dari makna dari kata-katanya? Bacaannya aja tuh. Kata-katanya saja sudah berbeda, bacaannya saja sudah berbeda. Itulah akibat Bible kau sering direvisi, bro. Di situ tidak ada menipu. Direvisi. Apanya revisi?
Gak apa-apa, kita Apanya jelaskan aja. revisi? Tok. Kita Kalau jelaskan. Al-Quranmu Kita jelaskan bisa aja. direvisi, tapi Alkitab Oke, tidak aku bisa. jelaskan ya sama Bang Avatar ya. Aku jelaskan Bang Avatar ya. Oke, izin Bang Avatar ya. Kita Ya. buka. Ya, kita berangkat ke original teksnya Bangku ya. Kita berangkat dulu di original teksnya. Di mana di situ tertulis? Di mana di situ tertulis? Bentar ya. Duh, kok ngelek nih? Di sini jikalau Kita kaji dulu. Iya. Bentar Bang. Nah, Kata fathah. Ya. Di original teks Ibrani tertulis kata fathah. Ini dia Bang ya. Yeskiel 14 nomor 9. Oke? Ya. Jika nabi itu cuman di sini ya. hanya cuma lanjutkan aja. Apa yang Ya, cuma? ini gue baca Bang, Pada sabda kitab ya, teman LAI memilih kata atau memilih diksi tergoda. Iya, Oke. memang. Sekarang kita kembali original teksnya ya Bang ya. Di original teksnya tergoda itu tertulis kata apa Bang ya? Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda. Ini pun udah brutal kali nih Bang. Apalagi Ini terdiri dari berapa kata Bang? 1, 2, 3, 4. mana apanya? Mana? Tunggu dulu lah Bang Avatar. Kamu jelaskan tadi. Lanjut. Sabarlah. Kamu dijelaskan, kita jelaskan. Sorry Di bang. terjemahan ini terdiri dari 4 kosakata. Ya. Apakah originalnya itu terdiri dari 4 kosakata? Kita buka Bang ya. Terdiri dari berapa kosakata originalnya Bang? Kita buka Bang ya. Originalnya ternyata terdiri dari 1 kosakata Bangku. Tapi terjemahannya panjang kali Bang. Membiarkan dirinya tergoda. Membiarkan dirinya tergoda. Itu saja Bang udah terdiri dari 4 kosakata. Di mana 4 kosakata itu jika dikembalikan ke original teksnya memiliki kosakata yang berbeda dengan original teksnya. Oke? Fathah. Bahasa Ibrani itu fathah. Apa itu fathah artinya? Oke. Inilah jamak dari fathah Bang. Ini ya jamak dari fathah Bang ya. Bisa membujuk, bisa membujuk, bisa tergoda, bisa membujuk, bisa. Ini bisa apa bacaan Bang? Artinya fathah itu artinya bisa apa Bang? Itu yang abang tunjukkan menipu. Menipu. Nah, sudah ada selesai. Jadi ketika Bible.com menerjemahkan fathah dengan menipu, menerjemahkan kata fathah dengan menipu, apakah Google.com salah Bang? Pada terjemahan BM-nya Bang? Jika diterjemahkan dalam terjemahan BM ada kata menipu di situ, apakah terjemahan BM dari Bibelmu salah? Terus. Jawab dulu, salah atau tidak terjemahan BM-nya ketika kata tergoda itu digantikan menjadi kata menipu? Salah apa enggak? Itu Pak, coba bukan hanya menipu aja itu, coba Iya tahu. besarkan dulu semua. Bang, di setiap edisi penerjemahannya kata menipu berbeda-beda. Itu kan yang Bapak kutip menipu. Nah begini. Iya kan kau bilang tadi jamaknya banyak Abang Bang. itu macam nggak pernah bahasa Indonesia loh. Arti kata fathah bisa dikatakan membujuk, bisa dikatakan membujuknya, bisa dikatakan memperdaya. Ya udah, berarti kan banyak. Bisa dikatakan dibujuk, bisa dikatakan meluaskan, bisa dikatakan diyakinkan, bisa dikatakan buklah, bisa dikatakan menyesatkan. Ambil di situ kata bijaknya. Bukan Nah, menipu aja bisa juga dikatakan menipu ya. Itu kan Bang, begini Bang Farouk. Sebuah kata Sekarang itu, Avatar, bukan Avatar, dengarkan dulu. Nah, sekarang saya tanya, membujuk dengan menipu sama tidak? membujuk menipu ya, ada persamaan itu namanya. Oke, apakah ketika saya membujuk anak saya untuk biar dia mau ikut saya pergi ke masjid, apakah berarti saya menipu dia? Maksudnya gimana? Halo, ketawa. Loh, saya tanya, membujuk dengan menipu sama tidak? Kau bilang mempunyai keartian yang sama. Persamaannya sama, itu kata Bang Farouk tadi ditunjukkannya. Makanya saya tanya, membujuk dengan menipu sama tidak? Itu begini, itu persamaan. Persamaan
apa? Membujuk ketika saya membujuk anak saya biar mandi, apakah sama dengan saya menipu anak saya? Ya, kan kalian yang buat di situ menipu. Loh. Bible kau yang mengatakan di situ Halo. menipu. Yang itu kutipan Dengarkan yang saya, kalian itu Avatar. menipu loh, Bu Nora. Loh, makanya dengarkan. Ini saya tunjukkan ya. Kenapa kalian harus ngambil kata menipu, bukan membujuk? Sebentar. Kau dengarkan. Sebentar, saya tunjukkan. Alah, Karena HP masa persamaan kata itu nggak ngerti? Belajarlah dulu, dol. Kau samakanlah membujuk dengan menipu. Aduh. Kan Nih, bukan hanya menipu saya aja di tunjukkan sana. ya. Banyak kata-kata yang lain yang bisa diambil. Kenapa Saya hanya tunjukkan sama menipu? kau. Ito, naikkan dulu nih Ito. Ito, dia punya apanya dinaikkan dulu. Ito noise itu, noise. Kau campur-campur adukan apa? Kata-kata Alkitab itu. Nah, kau diam dulu, kau campur adukan. Ini Alkitab Sabda. Ini kalian Tidak. punya link ini. Iya, Nah, sekarang kita itu baca lepas dari itu. BIS. Diam dulu. Terjemahan BIS tahun 1985. Ya, kau punya Bible itu sudah sering direvisi. Apa sering direvisi? Kalian sudah sering Sekarang ini saya pakai. Aduh, Assalamualaikum makanya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. Kalau seorang nabi telah ditipu. Nah, ini beda lagi. Kalau kita ngambil dari selebar, apabila seorang nabi terperdaya. Nah, ini saya bilang makanya direvisi. Nah, ini lagi. Ya. AYT tahun 2018. Dan jika nabi itu terkecoh. Nah, akhirnya Itulah. apa? Itu Tengok, persamaan. TP 1974. Diam dulu. Kau diam dulu. Nah, jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda. Pertanyaan saya. Tergoda, biarkan aja. terkecoh, baru di sini dikatakan ditipu, terperdaya. Pertanyaan saya. Tergoda dengan Benar. tertipu itu sama tidak? Itu sama. Nah, ketika saya menggoda kau, apakah berarti saya menipu kau? Menggoda. Nah, begini Ya. lah Bu Nora, begini ya. kan Saya begini. jelaskan ya Bu Nora. Ya, jelaskanlah ya. Ngerti kan Bu Nora ini begini. Ya. Jadi menurut kalian itu menggoda sama menipu sama? Jangan Saya kalian bertanya sama bertanya sama kamu. saya. Saya Ya, bertanya, loh kamu yang punya kitab loh, Bang Avatar. Saya Kamu yang punya iya. kitab. Kami di Kitab sini memakai kau. menggoda. Parah banget Bukan nih orang begitu. ditanya malah balik nanya gimana sih ceritanya? Itulah. Kamu, dengar gini, halo. kitab kamu, dengarkan dulu. Makanya kamu simak yang sudah kami tunjukkan data. Yang kami buka, kecilkan. Yang kami buka itu sudah direvisi. Dari tahun sekian direvisi, tahun sekian lagi direvisi. Makanya saya tanya, ya kan? Kata di sini, yang kau baca TB-nya, itu tergoda. Tetapi yang direvisi dari tahun ke tahun, itu ditipu. Saya tanya, ditipu dengan tergoda, itu sama tidak? Iya, ada persamaannya. Nah, ketika saya menggoda kau Avatar, apakah berarti saya menipu kau? Menggoda begini loh Bu, begini ya, biar saya jelaskan ya. Kalau ibu belum mengerti ya. Kalau menggoda, ibu menggoda, contohnya ibu mau menggoda saya, kan begitu. Istilahnya ibu itu memiliki tujuan sesuatu, makanya sehingga ibu itu mau menggoda saya, bukan begitu? Nah, saya kan tidak tahu apakah tujuan ibu itu baik atau benar dalam diri saya, kan begitu. Gak dapat poinnya bang. Begini cara tunggu dulu, menggoda. biar saya jelasin. Ketika saya Tunggu menggoda dijelasin, ayah Mbak. saya, sebentar dengar dulu, ya. Kata Saya- menggoda itu lihat, dengar dulu. Kata menggoda itu usir ayam itu. Kata menggoda itu lihat konteksnya bang. Saya bisa saja menggoda bapak saya, ayah saya atau ibu saya. Ya. Dengan apa? Saya menggoda, bapak ganteng loh, bapak ini kasih dong uang bapak. Apakah berarti saya menipu bapak saya? Ya udah, itu kan persamaannya itu persamaannya itu sebenarnya berarti jauh. saya menipu bapak saya Halo. ketika saya menggoda dia untuk meminta uangnya. Berarti saya menipu. Makanya saya mau menjelaskan sama Bu Nora yang belum paham, mengerti? Mau saya selesaikan enggak? Jangan bertok. Ini namanya debat kusir kalau mengiyakan apa yang ibu bilang. Kalau mau ibu mengerti apa yang namanya menggoda, berarti menggoda itu berarti menyerahkan
keputusan kepada yang mau digoda. Jadi seandainya dari Nabi itu mau menggoda, Dapat dari contohnya, mana kau menggoda, kok menyerahkan keputusan nih? Dapat dari mana kau ini? jadi kalau saya Aduh. tidak mau digoda gimana? Contohnya saya menggoda Bapak begini. Menggoda menurut kamus KBBI itu mengajak atau menarik hati seseorang untuk melakukan sesuatu yang jahat atau perbuatan dosa, itu menggoda. Ya udah, itu menipu Tuh, enggak? menurut KBBI. Menggoda kok menyerahkan keputusan, ini apa sih? Udah, begini Kau dulu. sekolah Ya. enggak kau? Kau sekolah Halo. tamat apa kau? Ih, longor kali nih. Aku belum selesai, Bang. Kau dapat dari mana menggoda ternyata menyerahkan? Aku belum selesai. Kalau kepotong kayak gitu. Suara saya gimana Kak Nora? Kau nggak ngerti kalau saya belum Bagus, selesai. bagus Ustaz, bagus. Mantap ya. Mantap. Saya belum selesai, tapi kau potong. Udah? Saya belum selesai, tapi kau potong. Itu kayak gitu rupanya debatnya. Lah kau dari awal aja udah salah, mau apa yang mau didengar? Nanti tahu biar bisa paham kau. Nanti kau tahu. Nanti bisa paham kau kalau saya sudah selesai. Jangan kau potong-potong. Aduh, Kau makin parah ini. bingung, Gak ada yang tahu. lain apa? Gak ada yang lain? Allah. Gak ada kalau yang lain. menggoda Ini itu terlalu begini. koplak ini kalau saya kita digoda hadapin orang, ini. Gak ada yang lain Bang Faruk. Saya digoda Kita- pelacur. Ya. Saya mau atau tidak, itu keputusan saya. Bukan keputusanmu. Kita pilih lagi yang lain. Pak. Ya turunin aja ini. Saya- Koplak terlalu- ini. saya nggak bisa. Gak ada ilmu dia. Percuma Nggak ada- kita saya layani. nggak bisa. nggak- Bu Nora. saya nggak Gak ada Nora, ilmu, siapa turun yang turun. kau goda? Kau bikin malu Kristen aja kau. Gak ada ilmumu kau. Ganti. Daniel. Bang Egel, assalamualaikum. Bintang malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bintang Mualaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ini aja itu, di atas ini aja nggak apa-apa itu. Ya Bang Daniel, silakan Bang Daniel. Islam Kristen tuh. Daniel. Poinnya ya, dari menggoda dengan merayu itu menggoda dengan menipu itu beda. Beda. Menipu jelas menipu. Menggoda belum tentu menipu, Betul. gitu loh. Bang Daniel, saya nggak bisa menjambak itu. Saya nggak moderator sini. Kenapa tuh? Bang Daniel, Tuhan, Daniel, diturunkan aja Daniel kalau nggak apa. Siapa di sini moderator lagi? Coba. Bang Setama. Faruk kasih moderator Bang Faruk. Aku gua Sama. habis. Ya, Sama. naga. Oh. Naga. Ya, silakan Kak Dina. Itu Nora semalam Ya, nggak sebentar. yang kan naikkan kena akunku. Sebentar. Ya, oke. Sama. Kak Dina. Ya, Kak halo. Dina. Ya. Kak Dina, kau tahu dari mana kalau bapakku nggak ganteng? Kayak bapakmu aja yang ganteng. Banyak kan cita kau. Iya, maksudnya gini loh, Kak. Kan kalau kita menggoda Jangan seseorang suka itu nyerang kan, pribadi kau. Kau menunjukkan kali. Katanya yaudah, Yesus ngajarkan turun aja lah, ajaran ya, kasih. makasih ya, makasih. Ya turunlah kau. Ya, turunlah Ya, kau. kalau cuman kayak gitu aja, Typing cuman di bawah-bawah. Loh, kalian kan ajaran kasih. kan aku cuman mau bilang kalau menipu sama menggoda itu sama. Misalnya kita menggoda seseorang, kamu ganteng padahal jelek, ya kan? Kita bilang, ih kamu cantik, padahal biar kita dapat yang kita mau gitu loh. Apapun Menggoda kita itu menarik lakukan hati gitu. Kak Dina. Menggoda itu maksudnya menarik hati. Kalau menipu bukan menarik hati Kak. Gimana menggoda sama menipu disamain? Kak Nora cantik loh, itu menggoda. Memang dia cantik. Itu menggoda. Menarik hati dia. Nggak, lucunya gini Kak Dina, ketika kau waktu masih remaja, kau menggoda bapakmu, apa mungkin kau mengatakan bapakmu jelek? Kan lucu kau. Ya jelas lah, bapak saya paling ganteng bagi saya. Mak saya paling cantik, makanya saya cantik.
Mana mungkin saya bilang, Bapak jelek kali kau ya, perutmu buncit Pak, minta duit dong. Nggak ada. Misalnya ada cewek ngomong gini, "Hei cowok, godain aku dong." Maksud artinya tipu aku dong gitu. "Hei cowok," kan pernah Kak Nora dulu waktu muda gini kan, "Hei cowok, godain aku dong," gitu. Pernah enggak? Enggak. Kasih ketawa dulu dah. Mentang-mentang ya. Mentang-mentang ya. Waalaikumsalam. Kak orang apa Kak? Ya Kak Nora, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ini aku bergabung sama yang sama dengan saya, yang orang-orang baru mualaf gitu loh, kepengen Masya Allah. istirahat. Itu Faruk noise loh itu. Noise itu. Iya, itu Oh, aku itu. Makasih Kak Tok. Doni, Iya. Dorni. Kak Dorni mualaf. Iya, mualaf. Sama-sama. Siani rupanya 23 Abang. tahun yang lewat. Masya Allah. 23 tahun yang kenceng ya? lewat, Kak. Jadi masih perlu banyak, masih banyak Waalaikumsalam kekurangan, warahmatullahi masih perlu wabarakatuh. banyak pendalaman. Saya follow Kak ya. Oke, saya follow. Oke. Iya. Oke. Audrey. Oke. Kenapa diturunkan si Audrey? Anu berisik. Muslim semua, saya mau cari oten, semua muslim, saya mau cari oten, saya turunkan, mau cari itu. Assalamualaikum katanya muslim, mau dicari oten. Ini karena Oke. Oh ya. Mas Hanif, Bang Faruk. Ya boleh. Udah, Sudung, naiklah kau Sudung. Apa arti itu? Pertama ini ketemu si Anipar mualaf juga. Ini baru kali pertama ini setelah hampir 2 tahun di kita ini. Ada itu. Kemarin Marga Sianipar. Ada. Yang mualaf. Iya, dia mualaf juga. Laki-laki. Oh iya siapa ya siapa? Masa itu nggak ingat? Iya yang dapat kaos itu. Kayak mana biar nampak gambar? Itu dari mana nih? Itu Dorni dari mana? Salwa. Itu Dorni dari mana? Sih ada musik. Iklan dulu sebentar ya, boleh kan? Iklan sebentar ya. Nggak bisa. Iya. Kencang Kak di Doni, follow di situ akun lagi atas, noise, Kak. di follow oren. Love oren, jangan lupa dikirim love orennya ya, di tap kencang jangan. Siapa yang? Woi, Bang Naga ini jaringannya loh. Ya, Ibun. Lupa kulit Ibun. jangan lupa aku. Udah. Bang Naga, tidak ada suara. Ibun. Turun. Oke, naikkan. Markus. Oh, ini pasti. Markus setelah Matius sebelum Lukas. Markus setelah Matius sebelum Lukas Yohanes. Kisah para Rasul. Markus. Belum duduk. Sama kami udah duduk loh. Udah duduk Bang Rahman. Markus. Belum duduk Bunda udah. Nora, mulutmu diam. Suka-suka aku lah, Agustinus. Kenapa kau? Mulut bini kau aja kau apa kan? Markus setelah Matius sebelum Lukas. Markus, Pak Markus, obatnya diambil Pak. Minum 10 kali sehari Pak. Kalau Bapak tidak sembuh silakan suntik mati. Belum duduk itu Nora, belum duduk, udah hapus permintaan, belum duduk. Untuk Udah saudara duduk muslim sama aku. ditarik permintaan ya, untuk saudara muslim ditarik permintaan. Kalau ada 10 orang tadi udah aku hapus dengan aku lama. Ada 80 orang lebih. Oke, itu Tolong ditarik Dorni, permintaan itu naiknya. Dorni.
Ya Ito Dorni, salam kenal ya dari Itomu ini Bang Faruk Ito Dorni ya. Nanti kita lanjut DM mana aja gitu Ito ya. Mana tuh kita bisa ketemu Ito di satu kota ya. Iya, insya Allah. Kita dulu ya Ito Dorni ya. Siap-siap Ito, titip salam sama keluarga Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien berikutnya, Sherly. Deda. Pak Deda ngomong ke Bang Egel belum? Siapa? Apa? Dia ngomong ke Bang Egel belum? Belum ngomong apaan? Itu si Oh Rada iya. Baria. Iya, lupa. Nantilah, Kang Egel. Siap. Kan Kirim katanya alamatmu lupa. ke itu. Baluap channel. Baluap TV. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi kirim ke wabarakatuh. WA. Salam WA. Saya muslim. Ada yang mau Oh, disampaikan izin. Bang? Dua Ya, kali saya sebentar, hapus sebentar. permintaan karena saya Sebentar cek. dulu, Ya, Bang tidak Pertama. muslim. Bang, Saya- sebentar dulu saya- Ito, sebentar dulu. Aduh. Duh, sebentar Halo. dulu. Pak De, ya sebentar dulu Bang. Pak De udah selesai dengan Bang Bintang? Udah selesai ngomongnya Pak De? Udah. Udah. Oke. Nah, apa? Kak Sherly turun. Ya silakan Papa. Ya, saya cuma mau nitip pertanyaan. Saya baru lihat di YouTube. Itu ada viral pendeta cukur bulu umatnya. Bisa ditanyakan nggak ke itu? Oh, udah umatnya? lama itu Bang. Itu Udah dari udah 5 lama ya? tahun yang lalu itu. Oh gitu. Aduh, Bang. Ya udah. Saya baru Gara-gara lihat itu Bang soalnya. banyak kali yang mau mendaftar jadi pendeta Bang. Itu pula. Nah, jadi sakit Makanya kepalanya. saya cuma mau nanya ya, dalilnya di mana gitu ya. Terima kasih. Saya izin turun ya. Sama-sama. Yesaya 7:20 Ya. Bang. Ya, Yesaya terima kasih 7:20 banyak. pada suatu hari dengan pisau cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas bulu rambutnya dan bulu pahanya. Bahkan pisau cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Tapi disalahartikan pula ya Pak De ya. Langsung ke yang Saya nggak satu tahu. ya. Pokoknya urusan cukur mencukur ada dalilnya. Yesaya 7:20. Ya. Welahi. Ya. Halo. Ya, agak selamat pagi Bang, agama apa? Mohon maaf untuk saudara muslim, jangan buat naik permintaan ya. Loh. Dia Islam. Info. Islam mungkin nggak tahu, bukan saya turunkan. Ya, info. Halo, selamat siang Pak. Obatnya harus diambil Pak. Minum 10 kali sehari Pak. Kan? Mbak, tahu dia. Halo. Siapa yang di halo? Belum ada. Orangnya aja belum ada. Parah. Aduh. Belum ya? Oh, belum. Selamat siang. Pak. Halo. Islam Kristen. Tadi ada aja Rompi. bikin jengkel. Ini gimana sih? Nggak tahu. Iya, keminter bodoh tapi keminter gitu loh. Jijik kali aku nengok orang kayak gitu tuh. Udah bodoh tapi sok tahu. Entahlah. Rompi. Halo. Rompi. Halo. PB. Apa keluhannya, Pak? PB. Loh. Fania 707. Fania, apa keluhannya Bu? 707. Hei, 707. Apa keluhannya Pak? Ramlan? Halo? Ramlan?
Iya bang, iya. Aduh, Ya, salah, selamat salah siang. pencet saya bang. Saya muslim bang, muslim. Salah Salah pencet tadi. pencet. Jadi Iya. keluhan Anda salah pencet. Oke, terima kasih. Iya, muslim Selamat tadi. jalan. Yo, Ringo. 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 Nas. Nas. Selamat siang, Pak. Apa keluhannya? Halo, Pak Nas. Aku siap. Aku siapa? Lo. Pak, keluhannya telinga Anda ya? Telinga Anda belum dibersihkan berapa tahun? Before break. Halo. Halo. Pak, ini bagian THT dulu, Pak. Telinga Anda baik? Halo. Pak Before. Siti. Ini udah nih. Siti Khalifa. Halo, Bu. Lo. Udah Nora, daripada kau teriak-teriak gitu orangnya belum duduk, kau kasih kuis dulu buat di bawah. Udah. Hadiahnya Sirana Bagia. Belum duduk. Belum Nora, di HP mudah. Di HP mudah. Di HP mudah. Di HP ku juga udah, tapi belum dulu. Dan mending kau kasih kuis dulu buat 2 orang dapat Sirana Bagia. Nanti DM alamatnya Oke. kamu langsung nomor WA. Oke. Untuk Ini 2 orang ada aja. kuis. Ada kuis. Itu 2 orang udah duduk belum? Ada Baru kuis Sinaga? sebentar. Belum ada yang duduk. Untuk Udah 2 duduk belum? orang kuis. Astagfirullahaladzim. Bang Dragon diam dulu. Si MC udah duduk. Untuk 2 Sohib. orang. Allah, ya Allah. Mute-kan dulu dia lah. Si Masdi yang udah duduk, si Masdi yang udah duduk, si Masdi. Sohib belum. Untuk 2 orang ada kuis, hadiahnya adalah salah satu buku Sirah Nabawi. Ya, kalau dia bisa menjawab kuis itu, nanti DM alamat nomor WA ke ke Ante Hesti ya. Hanya 2 Sirah Nabawiyah. Yang beruntung dia yang mendapatkannya. Itu untuk umat Nah, muslim saya kasih ya. usulan. Yang nonton di Baluap TV aja yang dapat. Jangan dari TikTok. Satu. Yang nonton di Baluap TV. Oke. Kita promosikan channelnya Kak Hesti. Oke. Yang nonton di Baluap TV dia yang dapat. Jadi diacak di situ ya Ante ya. Siap. Oke. Ya, Majdi. Mahdi, Ya, agama apa, Bang? Islam. Aduh, Bang. Noise Apa yang itu mau si disampaikan, Baluap Bang? tuh. Iya, Bang Hesti, Apa yang Ante Hesti noise, Ante. Kita ada suara tambahan. Iya, Bang Mahdi, kalau Islam kan apa salahnya Assalamualaikum gitu loh, Bang. Saya kadang beginilah kalau nengok saudara muslim ini. Wih. Kan diam kan? Udahlah, turunkan aja lah Bunda Darator. Nggak masuk otakku. Mota, pertanyaannya apa, Bun? Enggak, itu untuk di apa, Bang Abi? Untuk di Kasih pertanyaannya. YouTube-nya. Kasih pertanyaan nanti yang di Baluap TV menjawab. Oke. Pertanyaannya ada di akun YouTube Ante Hesti, akun YouTube-nya namanya Baluap TV. Baluap TV. Oh, si Aso. Di Baluap TV. Aso. Halo. Selamat siang, Dek. Agama apa? Selamat siang, kabar baik. Kristen ya, Dek ya? Iya Kristen, Bu. Iya. Silakan, tema kita Tuhan Oten menipu. Oke, Bu. Pertanyaan saya, Ya. Tuhan Oten menipu apa, Bu? Di dalam Yehezkiel 14 nomor 9 coba dibaca Bang Aso.
Mumpung saya tidak punya Alkitab di samping, Bu. Emang abang di mana? Saya lagi di salon refreshing, rimbat langsung nunggu. Ada. Mumpung saya dulu di salon, nunggu sampai selesai, saya nonton live, makanya saya masuk. Kenapa tertawa? Apanya yang diketawain? Ya udah, Salah lanjut. kalian di saat-saat aku refreshing? Oh, Saya baca. Kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Aku, Tuhan yang Maha Tinggi, akan mengucilkan dia dari orang-orang Israel. yang menipu siapa, Bu? Tuhan kamu. Tuhan kami tidak pernah menipu. Di mana itu? Bahwa itu dibaca. Coba teruskan ke bawah, Bu. Jangan sepele-sepele, jangan sepenggal-penggal, baca terusan. Oke, Jangan saya kalian bukan sama dengan datanya ya. Suma loh. Jangan kalian sama dengan Suma. Bacanya sepenggal-sepenggal, Bu. Bacanya sepenggal-sepenggal, Jika tidak ada seorang di dalam nabi- sambung. Yang ada dikurangin. Jika seorang nabi ditipu Udah, Bang. sehingga mengatakan Bacakan, Bang. sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Itu kan kata orang lain, bukan kata Tuhan. Ya Allah. Coba Pak D masuk dulu, Pak D. Pak D silakan, Pak D. Itu kan kata orang lain, bukan kata Tuhan. Gimana coba? Orang gini kayak gini mau dihadepin Kak Nora lah kalau betah. Kalau kata Tuhan itu, Gak ada oten. Dia- Bingung ada oten nyebelin. kalau kata Tuhan itu dia memberikan pelajaran bagi orang lain, bukan kepada. Pelajaran apa, Bang? Ketika dia menipu nabi itu, Bang. Nabi itu ditipu, akhirnya dia berkata yang tidak benar. Aduh, Sherly, di-mute dulu, Sherly. Oh, Sherly di-mute. itu. Nah, nabi itu ditipu sehingga dia mengatakan yang tidak benar. Ternyata kita kan bertanya, siapa emang yang menipu dia? Ternyata di situ jawabannya, aku Tuhan yang telah menipu dia. Ternyata Tuhan yang menipu dia. Pertanyaan saya, Tuhan siapa yang menipu dia? Mana dalinya? Yang tadi itu. Yang tadi itu. Coba baca terus sampai ke bawah dulu. Jangan cuma ambil sepenggal itu. Masih ada di bawah lagi. Iya kan, masih ada di bawah lagi. Jangan cuma sepenggal itu. Debat cuma model kayak gitu anak kecil juga pandai, Bang. Kalau bacanya cuma sepenggal, tentunya sampai di situ saja. Tapi kalau teruskan ke bawah, dapatnya kan dia punya bukti itu. Siapa yang menipu dan siapa yang ditipu, gitu loh. Ya, Kalau terus ambil ke bawahnya sepenggal bunyinya seperti apa, Bang? gitu. Bawahnya bunyinya seperti apa, Bang? Ke bawahnya bunyinya seperti apa, Bang? Sehingga Anda bisa menyimpulkan seperti itu. Ya terus dia punya itu kan. Iya, bunyinya seperti apa ke bawahnya, Bang? Alkitab ini jangan sepenggal-sepenggal. Kalau mau debat dengan yang lain atau diskusi dengan yang lain, jangan cuma ambil sepele-sepele. Kalau cuma sepele-sepele nantinya Emang menceng. kalau dibaca semuanya ayat itu hilang ya? Enggak juga hilang, tapi lebih Nah, baik. kalau nggak untuk hilang, meluruskan- kenapa? Untuk meluruskan harus semuanya, jangan sepenggal aja. Nanti sama dengan Zuma loh. Itu baca yang tidak ada dia tambahkan, yang ada dia kurangi. Oh, enggak ada. Yang Bukan mana yang itu. dikurangi ditambah Bang Juma? Contoh ayat apa? sih? Dengar Contoh, yang ngomong bombong. apa? Dengar yang bombong Kamu itu, ngomong yang bombong apa? itu, rekaman itu loh. Kita dengar, kita ikutan terus, gitu. Yang mana? Jadi kalian ini kan sama Juma lagi. Kalian ini kan sama Juma lagi. Nah itu. Apa ini? Enggak ada oten. Bingung Saya nggak ada di oten salon, nyebelin. Pak D. Dia bukan mau. Kalau kita ikut kalian Dia semua, bukan- aduh, masuk dia- dalam dia lubang bukan mau kekang semua refreshing. nantinya di Dia dunia. kerja Bang, di saya salon. tertawain aja, Bang. Dia kerja di salon pakai rok mini, pakai tank top. Bukan. Emangnya orang kerja di salon itu dosa? Tanya buat aku, buat Glo.
Memangnya orang kerja di salon itu dosa? Mencuri? Oh, Nah, dulu Bang Aso. jangan kata-kata begitu. Memangnya orang kerja di salon Ya, Bang itu Aso. dosa? Bang Aso. Apa maksud Bang kerja Aso. di salon? Apa maksud gini-gini? Ya, Bang Nanti Aso. anak kamu terkenal gitu-gituan. Ya Bang Aso, abang ini Ya. cantik apa ganteng? Abang cantik Ganteng apa lah. ganteng? Ganteng lah. Ganteng. Ya, Bang Aso. Oke, ganteng. Awas si Nora, dia bikin-bikin begitu. Awas si Nora bikin-bikin begitu. Kagak anyalnya laki-laki ikut gitu lagi. Hati-hati. Abang Nanti sukanya- anaknya laki-laki gituan lagi. Bang Aso, abang sukanya Bang Faruk, Halo. Bang Faruk bilang kalau laki-laki kayak gitu kita nggak usah dilayani, nanti ketularan. Makanya aku turunkan. Masa Bang Faruk yang bilang jadi guru kok bisa lupa? Selendia. Ya, halo selamat. Tapi Ya, saya halo, turun selamat agamanya hari Minggu. apa? Agamanya apa? Kristen bang. Oh Kristen, oke. Sebentar ya di mute dulu. Baci, Baci agamanya apa? Baci atau bocil nih? Baci, oke. Lanjut, saya turun si Baci. Silakan Kak Sherly. Itu Faruk masuk dulu. Itu Faruk masuk. aku mau persiapan duhur ini, aku mau persiapan duhur. Oke. Saya bisa bicara. Siapa? Pak De dibesarkan. Pak De Masih lama lagi Bang Faruk. Ya apa-apa. Oke. Bang, saya mau konfirmasi ya judul yang sudah dituliskan oleh kalian bahwa Tuhan Oten menipu. Tanda Dengan- tanya Bang. Tanda Iya, tanyanya iya. jangan dilangi Dengan- Bang. Artinya Oke, itu Bang. mempertanyakan itu. Siap bang. Boleh ditunjukkan lagi ayat yang kalian udah sharekan tadi? Itu tadi Kak Nora, Yeskil berapa tadi itu? Yeskiel 14 nomor 9. Yeskil Iya Kak Nora tahu, tapi yang Bang Faruk tampilkan tadi itu. Soalnya Tampilkan itu Bang. Dia tampilkannya gini Bang. Oke, Dia oke. tampilkan kan Ya, karena ya, ya. Bible kalian kan udah berapa kali direvisi. ya. Itunya. Ya, oke. Lanjut. Di sini sebenarnya saya tidak lama, saya hanya meluruskan ayat dari Yeskiel 14:9 sampai 11-nya. Izin baca ya Kak ya. Jika nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ini yang udah dikanonkan Kak ya oleh Bapak Gereja, oke. Jika nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengancungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Habis itu ayat 10-nya, mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi. Sementara di 11-nya, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Allah, Tuhan Allah. Dari ayat ini sudah menunjukkan ini istilahnya pemberitahuan Bang. Kan Yeskiel kan sebelum Yesus datang. Nah, Nabi Yeskiel menjelaskan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada nabi yang istilahnya menyembah berhala, kan gitu penjelasannya. Yang bikin kalian tergoda, yang melenceng dari ajarannya, maka kalian tersesat. Bahkan di sini dibilang, maka aku Tuhan akan mengacungkan tangan untuk melawan dia yang menuhankan di tengah-tengah umatku Israel. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan Yesus akan datang nantinya,
Ya, di 2000 tahun yang Jadi lalu. Maka, jadi menurut Anda Tuhan Anda itu nggak pernah nipu gitu Bang ya? iya Bang, jelas. Boleh Itu tunjukkan di ayatnya dalam ya. kitab Kejadian ular makan debu Oke. itu emang ada ular makan debu Bang? Itu apa nggak nipu Sorry itu, Bang, bisa saya cross check di kejadian berapa? Kejadian 3 lah, Kejadian 3 itu. Ular akan makan debu itu. Oke. 3 ayat berapa kira-kira? Jelas nggak ayatnya Bang? Ayat-ayat berapa ya? 15-an ya. Pak, saya cek dulu ya. Kejadian 3. Oke, Oke Bang. Oke. 3. Bentar. Ayat Itu 3, ayat 15 14, gitu. ayat 14. Ayat 14. Kejadian 3 ayat 14 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan Bang, perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan umur hidupmu. Kejadian 3:14 tadi Bang ya. Ya. Emang ada ular makan debu ya? Oke, Kalau enggak oke, berarti saya nipu dong. gampang Bang, gampang itu Bang. Jadi fix ya tadi ayat Hezkielnya itu memang bahasa bukan Ya menjas ini kita kalian juga. pembuktian aja. Itu kan Oke, salah ini satu pembuktian. ayat. Kita pembuktian aja. Itu Lalu nipu atau firman tidak? Tuhan, lalu firman Tuhan Allah itu, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah. Yang itu kan? Ya. Nah, di kejadian ini Bang, sesudah ya Allah menciptakan Hawa, ada ular yang tergoda Bang. Itu makanya kita masuk dalam dosa. Pertanyaannya apakah ada ular makan debu tanah Bang? Ini ya yang 14-nya lah. 3 yang 14 kan lalu berfirman. Baca sampai Berfirmanlah. selesai. Oke, sorry. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah. Engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perutmu lah engkau akan mengalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Yang itu Nah, ada ular makan debu tanah Bang? itu ayatnya bukan begitu Bang. Bukan begitu gimana? Debu tanah akan menjadi makanan seumur hidupmu. Memang apa itu? Kok bukan begitu gimana? Ayatnya sendiri dipelintir. Saya tertawain loh. 1, 2, 3. Tuh. Jelas-jelas bunyinya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Iya, benar. Kutukannya dengan perut dia berjalan, tapi makan debu tanah nggak ada Bang. Iya, karena di zaman itu kan itu di masa penciptaan Bang. Di masa awal-awal masa penciptaan. Nah iya, ini kan nubuatan bahwa ular itu setelah menggoda Adam, dia dikutuk akan makan debu tanah seumur hidup dia. Ada ular makan debu tanah Bang? Bisa jadi Bang, karena kita nggak tahu kehidupannya. Iya, jangan kita tanyakan. Kalau yang perumpamaan ini tanyakan di ularnya. Gimana ular makan debu tanah Bang? Ular ini manusia binatang apa dia Bang? Karnivora, omnivora, atau apa Bang? Enggak. Maksudnya bukan, ayat ini bukan menunjukkan begini. Debu pora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya hari-hari harus ini ayatnya bukan begini Pak. Apa hari-hari harus makan debu begitu? Bukan, ini semacam peringatan ada tamu begitu. bentar. Dilanjut dulu. Ada tamu bentar. Bunda Ramah apa? Bunda ambil alih? Bunda Ramah? Bang, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan karnivora, bukan herbivora, bukan omnivora, tapi debupora. Pemakan debu. Oke, Bang, ya begitu jadinya. Ini, halo. Ya. Nah, itu udah Ini dapat. semacam ini semacam kalimat murka begitu, Kak. Ya. Jadi yang macam contoh begini. Kayak kita manusia normal lah, sebut anak enaknya kau jadi binatang kayak begitu. Emang bisa jadi binatang kan begitu? Enggak begitu dia arahnya. Gitu, kayak gitu. Kau kayak babi. Gitu. Kan nggak harus jadi babi dia. Itulah inti dari ayat ini, karena Allah sudah menciptakannya dengan sempurna. Begitu toh. Datang iblis. Jadi kau mau mengatakan itu kiasan gitu maksudnya? Begitu. Ya bang, itu kiasan gitu maksudnya? Ya? Kiasan gitu? Bukan hiasan, ini kali kiasan. Iya, bisa dibilang hiasan, Bang. Jadi Tuhan cuma Karena ngeprank. gitu. Jadi cuma ngeprank gitu kan? Nggak Oh, ngeprank. kau akan nggak makan ngeprank debu sih. tanah, tapi nggak makan dia. Berarti ngeprank. Bisa di riset begini ular makan debu tanah, Bang. Kalau misalkan keadaannya ini tuh kan gitu, Bang. Logikanya Namanya begitu. hukuman, Bang. Namanya hukuman itu adalah efek jera. Misalnya ada orang ada pengedar narkoba ini kan. Kamu Oke. kalau mengedarkan narkoba ketangkap dihukum mati. Tapi Oke. kiasan. Gitu. Sejak kapan itu, Terus? Bang? Hukum itu berupa kiasan, Bang. Kalau hukum itu hanya berupa kiasan, orang tidak akan takut melakukan pelanggaran hukum, Oke, Bang. oke. Nanti Oke. kalau kau ketangkap akan ditembak. Maksudnya pakai Oke. tembak air gitu. Sudahkah Bapak membuktikan? Bapak siapkan debu. Habis itu tidak kasih makan oleh ular. Nah ada itu misalkan makanya saya pertanyakan. Ini Tuhan dengar ada dulu. ngibul atau beneran ada ular makan debu? Iya, Kalau dengar tidak dulu. pernah terjadi ada ular makan debu, berarti Tuhan Oh. ada ngibul penipu. Oh, arahnya Ya. Bapak beda. Sebagai risetnya Allah bohong atau Izin tidak. Pak De ya. Banyak sekali. Izin Bapak masuk coba sebentar, Pak De kasih ya. makan, Iya, iya, tidak, iya, tidak iya. kasih makan, Pak De. hidup enggak dia? Gini aja, Begitu, gini aja. logikanya Ini harus Bang begitu, Sarah, Bang. Bang Sherly, Bang Nah. Sherly. Gini Bang Sherly ya. Gini aja Bang Sherly. Ya kita kembali pada Yeskin 14 nomor 9-nya tadi. Kita kembali pada Nah, Yeskin silakan Bang Faruk. nomor 9-nya. Oke, Faruk, Bang Faruk. Oke. Ini semua adalah Oke. deretan dari terjemahan Bible kalian sudah direvisi. Oke, Ya. terus? Yang sudah direvisi semuanya, coba kita baca. Ya. Terjemahan barunya Yeskin 14 nomor 9. Ya. Kalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan Oke. sesuatu ucapanku, Tuhan yang menggoda Nabi itu. Maka aku akan mengucapkan mengacungkan tanganku melawan dia Mengacung, dan ya. mengalahkan dia di tengah-tengah umat Israel. Oke. Oke. Terus? Dari insan itu, Oke. ya, berpegang kepada terjemahan TB ini, terjemahan baru, ya, dia benar atau salah? Maksudnya yang benar maksudnya Israel apa siapanya? Nabinya Iya, begitu. Bang. Ini kan macam-macam revisi kalian ini, Bang. Sudah saya jelaskan tadi itu ayat, Bang. Itu semacam pemberitahuan bahwa nanti bila ada nabi yang bikin kalian tergoda dengan sebut nama Tuhan. Bang, di sini Bang, yang kita bahas Bang, terjemahan di dalam ini Bang, bentar ya. Iya, kan ada lanjutannya itu ke bawah, Bang, sampai 14 itu. Sampai 14 itu baca baru Ya, bisa tunggu sadar dulu. itu, Bang. Jangan sampai di situ ayat sampai 14 itu ayat, sampai 11 itu ayat itu. Gimana pengakuan Allah akhirnya? Begitu. Nah, terjemahan bisnya ini Bang, kalau seorang Jangan ambil nabi yang sempit. telah ditipu, seorang Oke. nabi telah ditipu, Iya, kita nantinya. memberi jawaban yang salah. Akulah yang Oke. akulah yang telah menipunya. Tuhan yang maha. Oke. Abang setuju dengan terjemahan ini?
kalau yang pakai tertipunya saya nggak setuju bang, karena Oke, ada abang yang di tidak kanon, setuju. yang di kanon, Oke, iya itu yang di maksudnya. kanon yang saya Oke. percaya. Abang tidak setuju dengan terjemahan bis ini tadi. Iya, yang Bahasa kalian Indonesia yang sederhana. tampil. Oke. Abang tidak setuju kan? Oke. Iya, iya. Tetapi abang tidak bisa pungkiri bahasa Oke. Indonesia sederhana ini, terjemahan bis ini pernah beredar beberapa tahun yang lalu di kolongan Oke. teman-teman Kristen, betul? Oh. Betul? Kalau soal itu saya tidak tahu, tapi saya boleh kasih. Bapak tidak tahu, Bang. Oke, Farouk, coba kau Anda tampilkan harus sampai 11 itu terjemahan. Dengar tantangan saya, Jika kau harus Anda tampil. menyatakan ini tidak benar, berarti orang-orang yang pernah beriman dengan terjemahan bahasa Indonesia ini, sederhana ini adalah iman Kristen yang sesat. Berarti Anda Bisa mengatakan jadi, bisa jadi. Sesat Karena ya? bukan itu ya. Iya, Sesat ya? karena bukan itu yang ditampilkan di yang udah dikanonkan di Alkitab, bukan Jadi itu. orang-orang yang pernah disuguhkan sama LAI dengan terjemahan bahasa Indonesia sederhana adalah Kristen yang sesat pada saat itu, betul? Bisa jadi. Jangan jadi. Bang. Iya, Bisa. katakan. Oke, supaya tahu jelas Sesat tidak? jelas atau tidak. Faruk, Bang Faruk. Hah? Coba tampilkan Gimana? ayat sampai 11-nya itu kau punya terjemahan. Saya mau baca. Bang, ini berbagai macam riwayat Jangan alasan terjemahan dulu, maka baru kau tanya begini, yang apakah pernah mereka sesat? diterjemahkan oleh LAI kalian, Bang, ini, Bang. Oke, iya, Ini, Bang, semua saya ini, Bang. paham itu. Semua Coba aku tunjukkan sampai kamu. Aku cuma tunjukkan sampai mengikuti perkataanmu, Bang. Berarti Enggak. orang-orang yang pernah beriman pada terjemahan LAI dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana yang mengatakan di situ dalam terjemahan Tuhanlah yang menipu dia. Di situ Oke. dikatakan akulah yang telah menipunya. Tuhan yang telah menipu dia. Berarti orang-orang Iya. yang pernah beriman dengan terjemahan bahasa Indonesia sederhana pada saat itu adalah Oke. teman-teman Kristen yang sesat, betul? Oh, Hah? dengar, betul. Tapi Sesat, dengar, oke, sesat. betul. Tapi kalau Udah. terjemahannya sampai sudah. 14 sampai 9. Berarti Kristen terdahulu yang percaya dengan terjemahan dari LAI Iya. yang disebut dengan Bang bahasa Farouk. Indonesia sederhana adalah Kristen yang sesat. Berarti Orang Kristen di itu Indonesia sesat kalau dia harusnya pakainya 14 sampai 9, pernah tidak diawali sampai dengan 4. sebuah kesesatan. Selesai. Tidak, bukan begitu dia. Sesat yang saya maksud kalau dia pakainya cuma terjemahan 14 sampai 9, tidak sampai 11. Coba tunjukkan kau sampai 11-nya. Terjemahan baru yang kau tampilkan. Saya ingin baca. Melenceng enggak dia? Begitu loh logikanya. Sampai ayat 1000 Kau nanya sesatnya itu di 14:9 doang, tidak sampai 11-nya. adalah ayat 19 ayat 9-nya, Bang. Ya. Jelas Jadi gini, dong. Bang, masalahnya itu sebenarnya gini, Bang Serdi, bentar ya. Nah, Masalahnya itu ada di kalian, Bang. Di mana Bible kalian pernah diterjemahkan dengan kata-kata ini, Bang. Dengan kata-kata ini, ada terjemahan TB, ada AYT, ada TL, ada MI, ada MILT, nah, ada Selebor, ada KS, revisi Selebor 2011, ada ada KSKK, ada VMD, ada BHS, ya ada BIS, ada TMYY, ada FAYH, apalagi ada ND, ada Selebor 1912, ada Ledekar, ada AVB, ada AYT-ITL, semua ini, Bang. Semua ini di mana kesemuaan terjemahan yang pernah direvisi, ya, yang pernah ada pada teman-teman Kristen ini terjemahan ini diterjemahkan langsung oleh LAI pada saat itu. Ya, bukan kami yang menerjemahkan, ya. Jadi ketika kami membawa Yehezkiel 14 nomor 9, kami baca dengan terjemahan BIS, bahasa Indonesia sederhana. Apakah kami salah? Tentu tidak salah, Bang. Karena kami membaca berdasarkan apa yang diterjemahkan oleh kalian sendiri. Ditipu.
Lanjut yang lainnya. Bunda Rahma atau itu Sinaga, silakan. Tuh, Pak De udah. Mana dia? Udah kabur. Dia kabur. Itu setannya, Setama Muslim. Setama Muslim. Setama. Oh. Aduh, Bunda Rama, aku mau sholat dulu Bunda Rama, mau sholat dulu. Khusus Oh, yang di Bang bawah, Naga. tolong ya, tolong di sorry, follow akun saya dan akun di atas tolong di follow. Semua itu kena 7 hari ya. Semalam di room itu Nora yang itu kena 7 hari ya. 7 hari saya kena, yang itu bangkit tanggal 22 yang besar. Ini tadi baru saya buat akunnya di malam, makanya lambat aku di rumah Faruk. Karena belum berteman. Tolong di follow akun saya. Jangan lupa ditonton akun YouTube The Real Farusiadi Part 44 yang dibilang Oten Tuhannya 5. Tolong nonton. YouTube The Real Farusiadi Part 44. Cewek Oten Tuhannya 5 katanya. Nonton sampai habis, puas loh. Itu aja ya. Lanjut Bunda Rama. Ini ada The King di bawah. Saya lanjut sholat dulu ya. Lanjut Bunda Rama. Ya, naikkan. Mana dia? The King, naikkan orang The King. Aku udah komat di sini. Lambat aku nanti ke musola. Ya, sholat. Jadi teman-teman saudaraku yang 1K lebih ini, please tolong di follow ya di atas. Follow dengan ikhlas. Amin. Follow ya. Kalau yang 1000 ini saudara Muslim, ya alhamdulillah ya pada follow. Follow ya akunku ya, teman-teman. Yang semua di atas deh follow. Oh udah ya, terima kasih. Amin. Terima kasih ya semuanya saudara ya. Semoga Allah membalas dengan segala keberkahan, kesehatan, dan rezeki. Ayo teman-teman naikkan oten. Judulnya itu harusnya gini. Oten yang waras silakan naik. Jadi nggak ada penghujatan kan mereka. Kalau 2 kali tuh Pak Lukman, mana dong? Unfollow. Ini surat untuk pengeras suara. Apa maksudnya Bu Bura? Ya naik pasien selanjutnya ya. Cuma yang agak waras lah. Kalau sudah terlalu error, janganlah. Nanti ada penghujatan. Hangus lagi akun baru ini. Akunku sudah puluhan hangus. Terima kasih Metalasia. Kalau Isa dibilang Tuhan ada ibu apa? Tuhan tak berani mencegah melihat. Kalau Isa dibilang Tuhan ada ibu, Tuhan tak berdiam. Lah, Isa dalam Al-Quran kami ya Nabi, Rasul, utusan. Inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini seorang Rasul Allah. Dia memberi aku kitab itu Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Ya waras lah, naiklah bintang. Kami ini yang di atas orang Islam itu orang waras. Tahulah kami membedakan mana ayam, mana bebek, mana manusia, mana Tuhan. Tahulah kami membedakan.
Tuhan itu maha suci. Manusia mana ada? Dalam perut manusia itu banyak itu sisa-sisa makanan yang belum sempat dibuang keluar. Ada tersisa dalam kentut, ada kotoran. Maha suci, kalau Allah itu maha suci, Tuhan itu maha suci, maha kuasa. Kalau manusia itu terbatas. Kekuasaannya terbatas. Sekalipun dia seorang raja, kekuasaannya terbatas. Berarti kalau Allah Tuhan itu maha kuasa. Itulah kami sehat walafiat ya, kami waras. Nah, ente, apa kalian waras? Membedakan Tuhan dengan manusia aja nggak bisa kok. Ayo naik biar kita waraskan. Pak Lukman, iya Pak Lukman. Katanya roh tapi pas disalib berdarah. Mana ada roh berdarah, bener. Ya itulah ya teman-teman, Oten itu kadang pilih-pilih gitu loh. Seenak kata dia mengatur. Kenapa? Siapa yang disalib itu? Itu kedagingan. Loh, kalau kedagingan yang disalib berarti manusia yang nebus dosamu. Kalau manusia nebus dosamu, ya semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, batal. Oh, dia bilang lagi, itu manusia yang sekaligus Tuhan. Mana ada manusia yang ketuhan-tuhanan? Nggak ada otak memang mereka ya. Tapi kita sabar ya, supaya apa? Supaya mereka itu tercerahkan. Teh pucuk, barakallah. Gak sabar aja ya. Boleh bun, saya Al-Ala itu kan surah yang emang kenapa sih mau dibacakan? Aku tuh bacaanku tuh nggak bagus. Nggak pandai aku baca lantunannya itu nggak bagus. Kalau aku bisa ngaji tapi nggak ini. Aku nggak pernah belajar. Cara bacaan yang indah, yang kayak gurunda apa segala macam kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazina qaddara fahada wallazina akhrajal mar'a faj'alahu ghusya'an ahwa sanuqriku fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kita baca artinya ya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman
Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang celaka atau kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang mencucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf ya, lembaran-lembaran firman Tuhan tuh suhuf. Ayo teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen tuh apa ya? Kalau ada kita kadang emosi menghadapi mereka ya. Kalau nggak ada kita mengharapkan kehadirannya ya. Maha benar firman-Mu. Masa Tuhan tidak tahu apa yang diwahyukan tentang Injil? Injil yang kalian pegang itu bukan Injil, bro. Itu Biblos, kumpulan buku-buku. Ayolah nak yang merasa dirinya pinter, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Josel. Josel yang dulu nih atau yang Oten? Habibi, barakallah. Oke, The King pergi sholat dulu, The King. Richard? Richard, agama apa Richard? Richard, agama apa? Oke, saya turunkan ya. Toga. Toga agama apa? Toga. Halo. Coba tengok di bawah, udah duduk belum? Andre, halo Andre. Assalamualaikum. Ustaz, udah siap sholat Ustaz? Andre agama apa Andre? Itu Ustaz udah ada. Gimana Bang? Itu Ustaz udah terlihat dia santri. Udah duduk belum? Belum di bawah. Oh, belum udah. Andre, agama apa Andre? Ustadz Sugi, besarin. Aku makan dulu, izin makan. Besarin Pak D. 1, 2, 3. Saya ngetes suara bagus enggak nih? Tes. Jelek Pak D. Hah? Kayak ini. Jelek kayak double. Oh, double ya. Bagus Ustaz. Bagus. Nah, kalau sekarang gimana? Tes 1, 2, 3. Bagus. Bagus ini. 1, 2, 3. Bagus.
Bilang aja lah Pak De mau pamer, bilang aja mau pamer. Bukan gitu kan, biar orang lain yang nengok gitu loh. Ya, bilang aja mau pamer, ntar nanti aku Satu. dibeliin juga. Gue tertawain ya. Pakai remote pula itu, ih, keren kali. Pakai remote cuy. Mantap kan? Pakai remote gini, ini remote TV. Banget. Remote-nya ini, Mantap shortcut. lagi banget. Nah, pakai remote asli, masya Allah. Wah itu yang ngasih tuh pilih kasih, ya kan? Awal nggak dikasih, pada dikasih ya pilih kasih tuh pilih kasih. Nah pilih kasih, Nih barangnya nih. Tengokkan ya barangnya ya. pilih kasih yang ngasih tuh pilih kasih. Nah tuh kan Nah, itu keren dia. kali wah, is kerennya. Dek, ada yang cemburu itu Pak De. Biarin aja. Apa itu keren kali pun. Wih, mantap. Yang nggak dipakai, dikirim-kirim Pak deh, mau basir. Bunda Rama belum kirim alamat ya? Bunda Rama kan udah ada. Oh, udah terhapus ya? Bunda Rama Udah ada dalam apa, seminggu Pak kalau De? alamat gak di dalam 3 hari alamat gak dikirim, nah nggak dikasih ya. Dari kemarin udah kirim alamat. Siap. Kirim Oke. kirim sekarang. Farud barusan kirim. Kang Tadi Egel udah kirim belum? semalam Kang ya. Egel. Belum. Bang Egel langsung ke WA bang. Kan ada nomor WA aku. Ya, saya Orang hampir tiap hari telepon. Bentar, ini Bang Egel, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Abang kok Pak diem baik. Sudah ingat ya kita waktu ngaji ya Bang. Iya. Emang kan Ngebas kali Pak De. kebesaran Aku egonya. kenal Bentar. sekarang. Ah, udah ya. Iya. Tes. Iya Bosman sama-sama. Yang kemarin bagi-bagi hembody udah saya kirim ya hembodinya. Baju, Esti. jilbab sama tas belum ya. Kak Esti tahu nggak itu soundcard yang dipakai Pak D harganya berapa? Pamer dia, biasa Bang Egel. Iya, harganya berapa tahu nggak? Ya 1.400.000. Oh, udah tahu loh. Tahu lah. Pamer dia. Iya. Guntur, selamat siang. Agama apa? Itu yang ngasih Pak Ade Songkar tuh pilih kasih tuh. Perlu dipertanyakan itu. Kok sama janda dia nggak sedekah? Kok malah sedekahnya melaki orang? You guys are so great. Masa sedekah melaki orang, sama janda nggak sedekah, pilih kasih tuh. Kan pakai remote. Mbah. Pakai remote Di macam remote kan itu. muncul suara ketawa gitu kan. Iya. Kalau ada Otenda, aku request di situ ada enggak? Ya, jangan musik. Enggak Kalau apa-apa ada- kalau kayak gitu enggak kena. Kalau ada Oten gitu kan, debat sama Oten tuh remote dipakai, begitu diklik itu celananya lepas gitu, ada enggak? Bentar, ini kayaknya nih. Nah, itu dia. Oh gitu ya. Atau yang ini. Itu buat konten pintar. Soundcard yang lama udah. Apa nama songkatnya Pak De? Apa nama songkatnya itu? Apa namanya? Mahal itu Bunda, 1.400.000. Jangan dibilang Ustadz, jangan dibilang tetangga sebelah itu, tetangga Bunda Rama nanti heboh dia. Arisan. SJ 9. Dia lagi nggak main arisan. Arisan. Sekali lagi saya panggil, nggak dijawab saya turunkan. Arisan. SJ 9, Bunda. Salah nabung dulu lah, nabung dulu. Itu
itu belum apa-apa, punya Nandar 2 juta. Sebenarnya mahalan ini. Iya, itu Ini berapa Pak kalau De? di Tokopedia 2 juta nih. Wih, iya, Ya. itu buat apa itu? Soundcard juga. Kirim ke aku aja, Keren Pak De, kali daripada soundcardnya kayak gitu. Kayak mana Masih. cara makainya Pak De? Sama aja. Jadi mic-nya ada mic-nya. Ih keren kali mah. Soundcardnya modelnya maulah. Tes 1 2 3. Masuk enggak suaranya? Iya. Tes. Masuk. Masuk kan? Tapi pecah. Ya. Itu mau dilelang atau mau gratis Pak De? Nah saja. Aja Bang Dragon Nah suara saja. motor. Wih, banyak Nah saja kali. suara motor. Iya banyak kali ala-ala Pak Denny. Brigida. Halo. Enggak itu. Brigi. Halo. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Pak De, nggak ada Halo, suaranya. Ustadz, nggak ada suaranya. Agama apa? Kristen. Sebentar Bunda Rama. Agama apa? Kristen. Oke, Kristen dah mute dulu. Sandra. Ya, Sandra. selamat siang semuanya. Selamat Oke, lanjut. siang. Agama Selamat apa? siang. Kristen saya, Kristen. Agama apa? Kristen. Oke, Kristen. sudah Bang Kristen, Pak De, lanjut. Kenapa ini Bang ini lambat loading nyampe-nya ya? Pelan-pelan aja bertanyanya supaya nyampe cepet. Sinyalnya kurang ini Lanjut. wifi-nya lelet ini Bunda. Bunda Rama. Lelet. Oh, pantes. Iya Bang. Oke Bang. Silakan sama Pak De ya, Sandra sama Saya mau sholat duhur dulu Bunda. Mau sholat duhur. Oh, oke Lanjut. siap. Silakan Bunda, sama- Bunda Hesti. Stay. Dan aku Bunda. 15 menit lagi, Bunda 15 menit lagi. Oke, sama aku dulu ya. Aku padahal aku mau makan. Brigida namanya ya. Silakan apa yang ingin didiskusikan, Mbak? Oh, pertanyaannya yang tulan ya. Tulan Oten menipu. Maksudnya Apa? Tulan Oten menipu. Oh, judulnya. Tuhan. Tuhan Kenapa Oten ditulis? menipu. U11AN. Itu Oten. gayanya host aja, Mbak. Wah. Host kita ini kan Biar gak kena peringatan. Nah, Maksudnya peringatan seperti apa ya? Mbak, itu judulnya dibikin kayak gitu biar gak kena peringatan. Oh, salah dengar. Maksudnya Tuhan menipu. Maksudnya menipu seperti apa? Dapat di mana kalau Tuhan kami itu menipu? ya ada di Bibelnya Mbaknya sendiri tuh. Kemarin tuh 14:9 Bunda. Yang mana? berapa? Yang Yohanes mana? 14:9 ya? Yeskiel 14:9. Yang Oh mana ya? Yeskiel. Ya, Oh yang Yeskiel. kemarin. 14:9. Baik, yang ke-9. Kenapa enggak dibaca dari atas sampai habis ayatnya? Kan Jika seorang nabi, Kenapa jika hanya- seorang nabi ditipu, jika Nah, seorang kenapa- nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Oh, dia menipu Tuhannya, Mbak menipu ini. terus dibaca, baca sampai habis, ayat Tapi ayat kan dari. udah ada Jangan, udah ada poinnya di sini. diambil satu Itu sampai kesimpulan. sampai ayat 11 itu. Baca aja sampai ayat 11 karena setelah baca sampai ayat 11 semua ya. itu Kalau boleh, kalau boleh bentar, juga. Kak. Setelah ayat 11 itu ganti perikop itu, ganti judul. Jadi hanya sampai ayat 11 saja, Bun. Kalau boleh, boleh maaf ya, kalau boleh dibaca dari ayat
pasal 14 dibaca dari Bacakan, Mbak, bacakan, Mbak. ayat 1 Nah, sampai silakan Anda baca, Kak. 11. Biar kita dengar. Kira-kira Iya, ayat Mbak, itu bacakan. hilang enggak? Maksudnya begini, mungkin bisa didengar saya. Halo. Ya, silakan baca. Nah, dibaca itu jangan hanya satu ayat saja. Dibaca itu dari pasal 14, dibaca dari 1 itu sampai yang ke-11. Nah, ya udah, baca. Silakan. Mari kita dengar bersama-sama apakah ayat 9 itu hilang. Silakan baca, Kak. Tidak mungkin hilang, tidak mungkin hilang. Ya, ya silakan dibaca. Pengertiannya apa kalau dibaca dari ayat Ya, 1 sampai 11? oke. Silakan baca. Baik, oke, mungkin bisa didengar ya. Judul Alkitabnya kami di sini menjudulkan hukuman terhadap penyembah berhala. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjungkan berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menetapkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk dari padaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan berkata, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menetapkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi. Aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhala yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah daripada berhalamu, dan berpalinglah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari kaum asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menetapkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Lalu datanglah menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku. Baginya aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkan dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya menggoda dengan mengatakan sesuatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan memancungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran-pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, baik, terima kasih. Di sini cerita di dalam Alkitab ini, Tuhan itu melihat bahwa umat Israel itu mereka berpaling dari Tuhan dan melakukan penyembahan berhala. Nah, pertanyaannya,
Pertanyaannya, moderator Sadrat itu kan gak ngomong, tolong di mute, kadang noise dari dia. Moderator. Oke, Mbak, pertanyaannya kenapa kok Dirimu tiba-tiba kan jadi moderator diam? juga dirimu. Gak bisa akun ini dia, gak bisa. Maksudnya? Iya, pertanyaannya, Mbak nanya pertanyaannya. Pertanyaannya di dalam Yekiel 14 nomor 9 itu Tuhan Mbak itu nipu. Tidak menipu. Di sini mengatakan Tuhan tidak menipu, bahkan Nabi pun tidak menipu. Mbak, coba baca Yeskiel nomor 14 9-nya coba, Mbak. Oke, baik. Ya. Yeskiel pasal 4 ayat 14 nomor 9. 14 ke 14. Jika Nabi itu membiarkan sesuatu ucapan aku Tuhan yang menguncungkan tanganku dan 14 Mbak, Yeskiel 14 nomor 9. Oke. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya menggoda dengan mengatakan sesuatu ucapan aku Tuhan yang menggoda Nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya. Mbak, kalau nggak begitu ayatnya saya baca di dalam Bible gimana, Mbak? Jangan nipu, Mbak. Mbak juga nipu di sini. Mbak nipu di sini, tau nggak? Mbak, saya nggak mau diskusi sama orang penipu, Mbak. Tuhan Anda di dalam Yekiel menipu. Saya suruh Anda membaca 14 nomor 9. Yang Anda baca entah ayat mana. Anda juga menipu di sini. Udah. Ayat yang dibacakan apa? Disuruh apa? Ini ayatnya. Mbak, Yekiel 14 nomor 9. Coba bacakan, Mbak. Ini boleh Jangan dilihat. menipu, Mbak. Jangan menipu di sini. Coba buka, Mbak. Buka, Mbak. Mbak boleh buka nggak? Buka datanya, buka. Bisa buka nggak? Bisa buka kamera, Mbak. Ya. Jadi kita tidak menipu di sini, Tuhan pun tidak menipu. Ya, bukanlah buka Alkitab Nabi yang pun asli. tidak menipu. Yang buka kasih Oke, nama boleh Bible-nya. dibaca. Saya udah undang buka kamera. Saya udah undang buka kamera, udah saya besarkan. Buka, ya. Oke. Jikalau mungkin salah satu di antara kalian bisa bacakan, soalnya kamera saya bisa apa? Nggak bisa, Mbak. Jauh dia tulisannya kecil. Ini. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan aku Tuhan yang aku Tuhan yang mengacungkan tangan, menggoda Nabi. Apa itu? Mengacungkan. Menggoda Nabi Kalau itu, maka Nabi aku itu membiarkan dirinya akan tergoda, mengacungkan tanganku justru melawan dia. udah Bang Dragon, stop Bang Dragon, stop. Dirimu kan ada Bible, Mbak membaca ayat ini. Burusin naga. Mbak, iya bentar Bang Dragon ya. Justru Mbak, ya Allah. Iya Bang Dragon, bentar. Justru kalau Mbak mau bacakan dalam Bible ya. Iya, saya udah baca, Mbak. Justru kalau Mbak bacakan itu, masa iya seorang Tuhan mengacungkan tangan? Ayo. Berarti Tuhan Anda di situ manusia juga. Hah? Berarti Tuhan Anda di situ manusia juga. Di sini tidak mengatakan bahwa mengacungkan tangan, Mbak. diutus dari Enggak, ayat yang bawakan tidak itu revisi ya, itu udah direvisi. Nah itu mengacungkan tangan, berarti Tuhan Mbak di situ manusia juga. Sebentar host sebentar. Anda Ya. Anda tadi mengatakan ada kata-kata menipu di situ. Di mana kata menipu di situ? Iya. Anda yang menipu. di sini Nabi tidak menipu, Tuhan pun tidak menipu. Tidak ada kata Di sini menipu. karena Nabi. Oke, itu Bible ya, uji Bible ya, ntar ya. Sebentar. Tolong besarkan saya. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku
Tuhan yang telah menipu dia. Terus ada mau mengatakan ini apa? Jekiel Itu dapat 14 nomor 9. Biar saya Hah? bacakan. Ini Biar saya Bibel. Os, biar Dapat saya dari- baca Ya. ini ya. Ini Bible saya, biar saya baca ya. Ya, ini Bibel Anda. Ya, coba saya dengarkan ya. Hezkiel 14 ayat 9 ya. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku, Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Ayat 10-nya, mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi. Ayat 11, supaya kamu Israel jangan lagi sesat. Udah dibaca pun. Udah bang, gak usah panjang kali bang Sandra, gak usah panjang kali. Aku kira kok ini. Iya, Ya, gak usah sampai panjang kali. Kita ambil yang di 9-nya, kita ambil. Nah, di sini kata menipu sudah direvisi di kitab kalian menjadi kata menggoda. Udah. Siapa yang Ya. merevisi? Ini kata menipu udah direvisi di Bible kalian dengan kata menggoda. Jangan Anda memframing. Lalu ini apa bang? Lalu ini apa? Ini Bible kami tidak ada kata menipu. Lalu ini apa? Coba kau tengok di kamera. Coba kamu tengok di kamera. Lalu ini apa? Kamu tengok di makanya Bang Sandra. Kau buka bukan dari kacamata Bible. kau itu. Itu Ini bukan lagi dari terang Bible. cuaca. Buka kacamata kau. Kau baca ini. Kacamata kau buka dulu. Tanya seluruh Ini apa yang di Bible layar ini? yang ada sekarang. Yang di layar ini apa? Yang di layar. Tidak ada Kacamata kata kau buka dulu, Bro. Itu bukan Bible. Kau tengok yang di layar. Itu bukan Coba kau Bible. baca di layar. Itu sumbernya nggak Baca jelas. yang di layar ini baca dulu. Sumbernya nggak jelas itu. Baca. Itu bukan Bible. Bejo kok gak jelas? Gak jelas Itu katanya. bukan Bible. Buka Yang kami- kacamata yang kau kami buka yakini dulu, Bible. Bro. Kacamata sumbernya kau nggak tuh buka dulu. Nah, baca. Itu tak jelas sumbernya dari mana. Itu karangan. Jadi ini nggak jelas ya. Ini nggak jelas ya. Ya, di Bible Oke. kan tak ada kata menipu. Iya, oke. Ini teman-teman kata dia gak jelas. Oke. Kalau kau mengatakan ini tidak jelas, tadi Bible yang kau bacakan tadi. Sumbernya tak Ya, jelas. Bible yang kau bacakan. Bible yang kau bacakan tadi, aku ikutin kau itu. Di situ katanya Tuhan mengacungkan tangannya. Berarti Tuhan kau di situ manusia. Jangan lari-lari kau. Tuhan pakai mengacungkan tangan. Jangan lari-lari Benar ya? kau. Kalau mengacungkan tangan gini atau gini? Jangan Kalau lari-lari mengacungkan tangan kau. gini atau gini? Kau menuduhkan Aku ngikutin kata kau loh. Jangan Bang Sandra, lari-lari. aku ngikutin Bible kau. Aku Jangan ngikutin lari-lari Bible kau. Tapi kau bilang menipu. Sekarang Sandra. tidak ada kata menipu di Bible yang dia Ini di situ coba kau bacakan tadi Tuhan mengacungkan tangan. Nah, mengacungkan itu gini atau gini? Coba. Jangan lari-lari Tuhan kau. mengacungkan tangan, mengacungkan Jangan tangan gini atau lari-lari gini? kau. Kok lari-lari? Coba kau baca Bible-mu, coba. Kau baca Bible-mu tadi, coba. Kau baca Iya, lagi. yang kau tuduhkan sesuai dengan judulmu ini Tuhan menipu. Iya, itu dulu Bible aku bilang, Mau aku ikutin lari-lari aja Bible kau. Sandra Tungki. 1 menit, Aku 1 menit, ikutin 1 Bible menit, kau 1 Tungki. menit, Yang kau 1 bacakan menit, barusan 1 aku menit, ikutin. 1 menit. Saya barusan baca di Google. Sebentar Sandra, 1 menit. Saya barusan baca di Google. Itu saya ambil biar nggak di framing. Saya ngambil. Apakah betul baru Sinaga ngambil? Rupanya betul saya ambil Google. Menipu. Berarti sudah direvisi. Coba tes buka Google. Buka Google. Tidak ada Lanjut. revisi. Bible kami di mana-mana tak ada kata menipu di ayat itu. Tidak ada menipu. Kata-kata menipu. Sekarang mau lari dari kata-kata menipu. Acungkan tangan lah. Itu kan pakai Udah bahasa jawab. manusia. Oke, saya ikutin. Bang Sandra, coba jangan tungkian sama saya. Dengarkan saya ngomong. Saya ikutin Bible yang Anda bacakan. Saya ikutin Anda ini. Saya ikutin ya. Di Ada dalam Bible di Bible tanganmu. itu, saya Tungki. Ada sekarang Dengarkan Bible di aku tanganmu. ngomong. Tungki, dengarkan dulu orang Baca ngomong. Bible Tungki. yang Di benar. dalam Tungki, kamu mau diskusi nggak Tungki? Kamu mau diskusi nggak? Di dalam Bible-mu tadi di situ mengatakan Tuhan mengacungkan tangannya. Lari-lari. Nah, Tuhan kau itu manusia atau tidak? Lari-lari. Nah, pertanyaan saya, Tungki, astagfirullahaladzim. Lari-lari Tungki, kau. astagfirullah. Moderator bisa bantu nggak mute-kan? Dibacakan ayatnya tidak ada kata menipu. Lari kau ke... Moderator bisa bantu mute-kan nggak? Udah. Tadi di ayat itu dikatakan dia baca Bible yang udah direvisi, dikatakan bahwa Tuhannya mengacungkan tangan, berarti Tuhannya manusia. Pertanyaan saya, mengacungkan tangan itu gini atau gini? Itu pertanyaan saya. Masa Tuhan mengacungkan tangan gini? Pertanyaan saya, Tuhan kan mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan itu gini atau gini? Ayo, tolong dijawab. Silakan. Hah?
Kau ikutin lah revisi itu, kena juga kau coba. Di situ dikatakan di dalam Bible yang dibacakan Brigida sama Sadra, Tuhan yang mengacungkan tangan. Nah, mengacungkan itu gini atau gini? Lari-lari Jawab. tahu. Lari-lari. Jawab. Kok Lompat-lompat. lari-lari? Jawab. 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 Mengacungkan tangan loh, bukan terlucu ceritanya. Konsisten lah kalau Mengacungkan. mau berdebat itu. Jawab dulu, itu Tuhan kau manusia atau bukan? Jawab dulu. Atau udah, kau mute aja bang. kau Mbak manusia, Brigida dia silakan pakai Mbak bahasa Brigida. manusia. Udah kau diam, kau nggak bisa Kalau jawab. dia bahasa Brigida ilahnya kau silakan. nggak ngerti. Udah kau diam. Mbak Brigida silakan menjawab. Saya ikutin Bible yang Anda bawa itu udah direvisi. Nah, di situ dikatakan Tuhan mengacungkan tangan. Tuhan ada manusia, Mbak. Mbak Brigida. Mbak Brigida. Halo. Halo. Iya, saya ikutin Halo. Bible Anda, saya ikutin. Iya Mbak, Ya, halo, Mbak. halo. Iya, iya Mbak, Mbak. Saya ikutin itu yang Mbak Ya, bacakan. iya, halo. Tuhan katanya mengacungkan tangan. Itu Tuhan Anda manusia juga di situ Mbak. Mbak. Dia Mbak. seorang manusia yang diutus oleh Bapak. Enggak, di perjanjian lama, Mbak. Di perjanjian lama, perjanjian lama. Perjanjian lama, Mbak. Jekiel itu perjanjian lama. Itu Tuhan manusia juga, Mbak. Mbak. Dan itu utusan. Mbak, perjanjian lama, Halo? Mbak. Saya bahas, bukan perjanjian baru. Perjanjian lama. Jangan lari-lari. Kok jangan lari-lari. Turunkan aja lah si Brasdra ini. Mungkian. Tadi Dia nggak bisa jawab yang pertanyaan kamu tuh. bahas tuh penipu. Ya, Sudah perjanjian saya lama. jawab, sudah saya buka. Yang dibacakan Bible-nya tidak ada. Sudah saya jawab. Tidak ada. Moderator turunkan aja lah, dia nggak mau diskusi tuh. Mbak Brigida. Halo. Iya, di dalam perjanjian lama, Jekiel itu perjanjian lama, Mbak. Itu Tuhan Anda manusia juga, Mbak. Ya Allah ya Rob, halo ya. Tuhan itu manusia. Dia utusan. Perjanjian Manusia. lama, Mbakku sayang. Perjanjian lama. Aku nggak menceritakan. Perito Jekiel itu perjanjian lama, Mbakku sayang. Perjanjian lama. Iya memang Dan Yeskiel itu perjanjian lama. Nah, Tuhan Mbak di perjanjian lama itu manusia atau bukan? Dia manusia utusan. Perjanjian lama tuh manusia. Oh my God. Oh my God. Jadi Bapak itu utusan, Bapak itu manusia. Oh, mungkin kita juga bisa masuklah agama Kristen baru tahu cerita tentang Tuhan. Aku baru tahu kok. Aku malah baru. Yaudah Mbak kan Kristen, ceritain dong ke saya. Kok bisa Bapak itu manusia di dalam perjanjian lama? Kok bisa Mbak? Kita Kayak kan mana ceritanya Mbak? Tuhan itu manusia utusan. Perjanjian lama Mbak. Aku nggak cerita perjanjian baru. Perjanjian lama. Ini perjanjian Mbak, lama. perjanjian. Iya, ini perjanjian lama. Iya, di mana datanya di perjanjian lama itu Tuhan itu manusia, Mbak? Di mana datanya? Di mana datanya, Mbak? Mbak, di mana datanya perjanjian lama itu Tuhan itu manusia? Hujan. Kabur apa diturunkan? Kabur dia. Oh alah kabur. Walah Mbak, kenapa kau tinggalkan aku? Aku kan masih di sini menemanimu, menunggu data. Di mana datanya di perjanjian lama itu Tuhan manusia? Ada-ada aja Bible-nya tuh. Masa Tuhan mengacungkan tangan? Coba mengacungkan tangan itu kayak mana? Mengacungkan sama menunjuk itu udah beda. Oh alah Mbak. Padahal aku ntar lagi on cam loh Mbak.
Aku lagi bertapa dulu Mbak, jadi nggak bisa oke. Ayo, mana ini? Pasien selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe YouTube aku ya, Baluap TV. Subscribe Baluap TV, Baluap TV. Subscribe, like, komen, serta share Baluap TV. Dan jangan lupa subscribe juga The Real Farul Syarifah 77. Subscribe, like, komen, serta share. Dan begitu juga Sugi Kristologi dan tambah 44 bukan 77. Jangan ditambah The Real Farul Syarifah 44 bukan 7 udah kayak Oten juga. Astagfirullahaladzim, lupa. Enggak, dia pikir sini nggak ada nggak ada mantan kafir semua ya kan, maka dia bilang bisa mau nipu kan. Kita sesuai dengan itu. Oke, kupe apa ini kupet, bacaannya apa nih? Kupe. Oh, udah turun dia. Disuruhnya pula masuk Kristen dulu katanya. Baluap, awak dari Kristen kok suruh masuk Kristen? Aku mau masuk surga aku. Mohon maaf ya, yang Muslim udah saya tolak, jangan buat permintaan naik lagi ya. Mohon maaf ya, maaf banget. Yang Muslim udah saya tolak, jangan minta naik lagi. Kecuali saudara mungkin mau beli madu ya. Ya, kecuali mau beli madu, mau beli apa ya. Kalau untuk naik, mohon maaf, kursi ini kita simpan 2 untuk Oten, 1 lagi untuk Bang Faruk yang punya room ya. Saya pun sebentar lagi pun mungkin akan turun kalau udah jalan kan. Ke itu kan nggak berbobot, daripada duduk aja semak di atas ya bekerja, lebih baik saya turun. Ntar lagi pun saya udah turun juga ini. Biar ada 3 kursi untuk Oten. Nanti kalau udah sampai ke tempat baru saya naik lagi. Kasih tahu. Yang mau naik Kristen ya. Nah, itu si Sandra udah sama si Sandra. Mana tadi yang tukang fitnah tuh? Aja coba kau buka GKL 14:9, kau buka di Google coba. Saya pegang Bible asli, nggak pakai Googlean. Iya. Ya sudah kau buka, tadi aku sudah tujuin data kan? Aku udah tujuin kan? Nah, Yang mana kata menipunya di situ Bible asli? Mana kata di menipu? Bible asli diganti dengan kata menggoda, sudah direvisi ya. Direvisi dengan kata menggoda, seperti juga kata Yesus di dalam Bible kalian, di situ dikatakan Tuhan tapi ditulis Tuhan. Dah? Tuhan dan Tuhan itu sama. Di mana samanya Tuhan dan Tuhan itu di mana? Makanya kau keluar dari Kristen karena kau nggak punya pengetahuan. Oh, justru saya keluar dari Kristen karena ternyata doa-doa saya nggak terkabul karena selama ini saya menuhankan manusia. Coba, kalau kamu mengatakan Tuhan dan Tuhan itu sama, jelaskan di mana samanya. Sama, Tuhan itu jabatan. Ini mulutnya bisa dijaga nggak ya? Bisa dijaga nggak ya? Saya keluar, saya nggak mau bersatu dengan orang iblis. Saya keluar. Oh, keluar aja kau. Oh iya silakan Mbak, karena saya juga tidak mau bersatu sama orang penyesat. Itu Tuhannya 5 itu yang dengan Bang Faruk itu ngaku Tuhannya 5 itu. Iya Tuhannya 5 ya. 5. Bagus tuh. Itu 5 makanya di YouTube. Sebentar ya, iklan 1 menit ya. Bagi yang saudaraku mau nengok Tuhan Oten 5 yang Ibu Evi tadi yang saya turunkan, dia mengaku Tuhannya 5. Silakan nengok di YouTube The Real Farul Syarifah 44. Ya. The Real Farul Syarifah 44 ya Ibu Evi yang saya turunkan tadi, Tuhannya 5. Lebih enak, ada sekitar 30 menit, silakan nonton habis. Di situ baru mantap. Tuhan 5. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Pokok puas nontonnya ya. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sama si Sandra. Kola dulu Faruk, kola dulu lawan orang ini. Oke, sekarang gini aja Bang Sandra. Bentar ya, aku besarkan diriku ya. Kita kaji lagi ya, Yeskiel 14 nomor 9-nya ya.
Suka pulau